Yang menggunakan laptop siapa aja coba bisa di kolom chat coba ya. Biar saya bisa nanyanya gampang ya. Karena ada yang harus saya tanyakan dulu buat versi-versinya ya. Coba bisa di kolom chat siapa yang menggunakan laptop saja. Aku dua device kak, ini HP depan komputernya nggak bisa on cam. Oke, saya Kang. Oke, saya mapai dari sini dulu ya, dari Agnia. Nanti ke bawah ya komennya. Silakan yang menggunakan laptop ya bisa komen. Karena ini saya bisa apa untuk menanyakan versi Office-nya ya teman-teman. Oke, nah buat yang udah tahu versi Office-nya ya syukur saya udah tahu orang-orangnya yang udah saya tanya gitu ya. Cuman yang belum, nih teman-teman bisa melihat versi Office itu gimana sih caranya. Nah, caranya teman-teman bisa klik file, ya file mau di PowerPoint, mau di Excel, mau di Word terserah. Terus teman-teman klik akun. Nah, di sini ada versi-versinya ya. Nah, ini kalau saya itu versinya 365. Nah, nanti versi teman-teman apa? Karena versi Microsoft Office tuh beda-beda teman-teman. Meskipun ya hal layaknya sama-sama aja gitu ya buat sesuai tugasnya. Nah, coba saya ini ada beberapa orang yang tadi yang chat ya. Satu, ini perasaan banyak nih sama pakai laptop sama apa pakai HP sama? Nah, sama. Kalau ada sama pakai laptop Kak. Oke. Nah, teman-teman coba saya mapai dulu yang pakai inilah yang pakai apa? Pakai virtual background gitu ya. Nah, tadi gitu caranya ya, teman-teman. Nah, kalau saya itu versinya Microsoft Office 365. Nah, coba teman-teman coba ya, coba saya papai dulu dari komennya. Coba dari Agnia, coba lihat PowerPoint-nya versi berapa. Nanti bacain ke saya lengkapnya berapa. Coba buat 2016. mana Agnia? Agnia mana nggak kelihatan. 2000, berapa? 2016? 2016. Mana orangnya nggak ada ya? Bentar. Saya nyari orang yang nggak ada nih. Bentar, Agnia. Yang huruf A ya? Oh, ini bawah ya? Ah, 2016 ya ini ya. Oke, Nadia 2021. Nah, ini lengkap juga ya, karena kan saya juga harus tahu. Itu 2016-nya tulisannya apa lengkapnya? Bacain yang lengkap. Microsoft Office Professional Plus 2016. Oke, oke ya. Nanti saya catat dulu. Lanjut ke Mutiara, coba berapa deh versinya? Eh, yang versi 2019, Kang. Bacain apa 2019-nya? Microsoft Office Professional Plus 2019. Oke, ya. Terima kasih buat siapa? Tadi buat Mutiara. Lanjut ke Rifki. Berapa Rifki? Mang Broken Home mana Rifki? Nah, ini. Berapa coba Rizky versinya? Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021. Oke, 2021 ya. Cuma TSC pindah 2021. Alia 2016. Sama berapa sama? Saya Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021. Oke. Lanjut Ayuni. Berapa Ayuni? Coba saya tutup dulu deh. Nah, saya lihat di sini deh. Ah, kelihatan. Coba Ayuni versi berapa Ayuni? Mana Ayuni? Tadi yang Tukang. Oke. Oke, di sini ada yang pakai virtual background tuh. Nadia, coba Nadia 2021 apa? Coba bacain. Saya lupa lagi, Kak, nggak Bukan, dibawa itunya, bukan. laptopnya. Sorry. Ini Nadianya ada dua. Nadia Fauzia ya. Sorry ya. Nadia Fauzia ya. Versi berapa? Oh, oke. Sorry. Versi berapa Nadia? Saya kok Microsoft Office Home and Student. Oke, Home and Student ya 2021. Oke. Coba ada lagi yang pakai laptop. Coba Mariam pakai laptop. Mariam apa enggak? Coba enggak coba. Atau Padilla ada Padilla? Coba Padilla ada. Belakang. Oke. Padilla ada suara saya Padilla? Oke, enggak ada. Coba lewat dulu.
Eka, Raka, pakai laptop Raka? Pakai HP, Kang. Pakai HP, oke, ingin. Oke, ke Nopita, pakai laptop atau pakai HP, Nopita? Pakai HP, Kak. Oke, nah ini set udah ya. Nah, ini kenapa tadi saya tanyakan dulu versinya, karena nanti teman-teman untuk beberapa apa ya fitur itu nggak bakal ada. Ini contoh nanti ya. Kalau misalnya saya buka lagi PowerPoint-nya, aman suara. Oke, siap. Nah, tadi ya kembali lagi. Nah, versi Microsoft Office itu banyak teman-teman ya. Nah, tadi kan ada yang LTSC ya, kayak sama. Terus tadi kayak siapa lagi tadi yang LTSC ya? Ada Mang Rifki gitu ya, yang menggunakan LTSC. Ini, nah yang teman-teman sudah sebutkan tadi, ya, baik yang 2019 ataupun yang 2016 itu adalah bajakan teman-teman ya. Atau istilahnya adalah eh, legal gitu ya, tidak resmi gitu ya. Jadi yang teman-teman gunakan itu tidak resmi. Nah tadi kalau yang resmi itu salah satunya itu adalah siapa tadi itu? Benar tadi, benar tadi. Si ini ya, benar tadi lupa saya. Yang menggunakan Microsoft Office tadi. Nah, Nadia ya tadi ya, yang home student. Karena itu pasti bawaan dari laptopnya ya. Nah, itu pasti original dari brandnya karena dia beli gitu. Nah, berbeda dengan teman-teman yang tadi, itu adalah legal atau jalur. Kalau bahasa komputernya itu adalah bahasa tani gitu ya. Jadi kita nyari-nyari gitu ya, yang bajakannya. Dan itu sebenarnya tidak jadi masalah karena saya pun pakai bajakan gitu ya. Selama teman-teman tidak hanya dipakai buat kuliah, buat kerja dan sebagainya itu masih aman-aman aja gitu ya. Nah, itu tapi ya kalau lebih bagus ya kalau teman-teman menggunakan yang original itu ya bagus karena apa ya? Supaya apa ya? Tidak ada bug nantinya ataupun kalau ada update kan enak gitu ya. Dan tidak ada masalah-masalah lah. Kalau crack kan kalau ada masalah kita harus nyari masalahnya apa kayak gitu kan ya. Seperti itu. Bahkan kalau yang crack itu bahkan ada yang sempat tidak bisa digunakan. Misalnya harus diaktifasi ulang. Contohnya si Microsoft buatnya tuh atau Microsoft PowerPoint-nya tuh tidak bisa diketik, tidak bisa dipakai. Nah, itu berarti kan harus diaktifasi karena apa namanya? Pembeliannya legal ataupun tidak resmi. Nah, nanti teman-teman akan saya share juga di grup lagi kan saya share materi terkait versi-versi Microsoft Office ini. Udah ada PPT-nya, jadi nanti akan saya share lagi buat versi-versi Microsoft Office. Nah, kita lanjut lagi di PowerPoint. Nah, jadi eh, tadi ada menu bar, ada tab gitu ya, ada menu bar atau tab, terus ada toolbar atau ribbon, ada menu group. Ntar saya coba. Nah, sini. Nah, itu ada. Nah, di sini ada lagi yang namanya adalah kotak-kotak ini. Nah, ini dan ini tuh ya, yang ada di sini tuh disebutnya slide ya. Berarti slide itu adalah halamannya kan, ataupun kertasnya lah ya, page ya. Kalau di apa? Kalau di Microsoft Word itu namanya page ya, sama di Excel itu namanya page. Nah, di sini ada yang namanya, nah, nah di sini ada namanya, kalau bahasa Indonesia itu batang status ya yang di bawah nih ya, yang ada slide 1, slide 2 gitu ataupun English United States. Dia adalah apa? Status si halamannya ataupun status si halamannya itu ada berapa, terus dia menggunakan bahasa apa gitu ya. Nah, ini batang status ataupun status bar gitu ya, bahasa Inggrisnya ya. Batang itu kan bar, di status bar ya. Terus di sini ada area slide dokumennya. Berarti ini slide tadi, ini pun sama. Nah, di sini ada peninjau nih. Ada beberapa peninjau di sini atau tombol peninjau. Jadi di sini tuh ada yang, ini kalau saya tampilin di sini kan ini tampilan normalnya kan. Nah, kalau yang ini dia akan per apa ya kayak di kotak-kotak itu ya. Per slide-nya itu di kotak-kotakin ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Jadi dia apa? Di kotak-kotakin. Tadi disebutnya ini adalah slide sorter ya. Kalau yang kotak-kotak ini namanya slide sorter. Sorter ya. Nah, lanjut di sini ada reading view. Reading view itu berarti kayak membaca buku ya. Kayak membaca. Nah, nanti dia tampilannya ada hitam kosong di sini. Terus di sini dia ya membuat si PowerPoint-nya ataupun slide-nya yang kita tampilkan. Terus di sini ada yang namanya slideshow, berarti dia keseluruhan slide ya. Itu buat di tombol peninjauan halaman. Nah, seterusnya ini ada yang namanya, saya gedein lagi PowerPoint-nya dulu.
Nah, di sini ada yang namanya scroll bar kanan kiri ya. Scroll bar apa? Eh, nah, kalau kita lebih dari 100%, si persentase apa? Si ininya, si zoom out zoom in-nya. Nah, ini kita bisa ngegesernya pakai di sini ya. Ada namanya ini buat kolom. Jadi dia tuh buat geser kanan kiri ya. Nah, di sini ada atas bawah atau scroll up down ya. Nah, ini buat atas bawah. Nah, itu buat sekiranya dasar dulu Microsoft PowerPoint lah ya secara gambaran. Dan nanti teman-teman juga bisa lihat di slide-nya ya, itu saya kirim. Nah, lanjut dulu di sini. Saya tidak akan membahas dulu tentang membuat halamannya ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini ya tadi kayak istilah-istilahnya. Nah, tadi kayak tadi ya. Nah, ini teman-teman baca nantinya. Cuman saya mau karena sesuai kita materinya adalah PowerPoint. Tadi ada di animasi dan di transisi ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat animasi dan transisi sederhana. Ntar saya coba buka dulu PowerPoint-nya lagi. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini siapa nih Tiara nih? Baru masuk ya. Nah, di sini teman-teman, buat PowerPoint itu intinya tadi ya materi itu dimasukin dengan inti-intinya aja. Kayak teman-teman di Canva lah, nggak jauh beda kan ya. Cuman kalau di Canva itu memang banyak apa ya template-nya gitu ya. Banyak template-nya dibanding si PowerPoint itu. Nah, contoh nih, saya akan menuliskan satu kata, misalnya itu saya di sini ya, misalnya atau yang lain lah, misalnya komunitas pembelajaran komputer. Ini misal dulu ya, kita kan materinya ada animasi dan transisi dasar gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, misalnya saya menuliskan komunitas pembelajaran komputer, ya, yang dimana ini saya tuh pengen jadi ada animasinya kan. Kita ke animasi dulu. Nah ya, kita bisa klik si kotaknya yang ini, gitu ya. Kita ini kan. Nah, terus nanti teman-teman bisa klik yang namanya tab animation ya. Tab animation. Nah, di sini ada beberapa animasi ya. Di sini ada beberapa animasi, ada appear, ada fit, nanti kita bisa coba-coba ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah kita habis udah klik si teksnya, nah kita pilih di sini nih si animasi yang kita mau. Nah, di sini ada 3 animasi ya. Ada yang namanya tuh apa? Attraction atau masuk ya, efek masuk. Nah, jadi efek masuk ini ya seperti kalau teman-teman ngedit ya, berarti dia efeknya masuk kan ya, buat masuk. Nah, ini ya, ini trends. Terus ada namanya emphasis. Emphasis ini namanya penekanan. Jadi kita eh, mau apa aja sih yang mau ditekan, mau objeknya kah, atau mau gambarnya yang ditekankan, si apa animasinya, gitu ya, ataupun yang lainnya. Itu namanya emphasis. Lalu ada namanya exit. Ya berarti kan keluar, udah otomatis keluar kan ya. Itu udah artinya keluar. Nah, di sini ada motion pad. Motion pad itu dia adalah eh, transisi yang bergerak. Jadi nanti kita bisa atur si transisinya itu ya. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang melengkung, ada yang apa namanya? Namanya itu 90 derajat, ada yang bulat gitu ya, ada yang dia apa loop itu berulang ya, si lingkarannya 2 kali dan sebagainya ya ada di sini. Ada custom pad. Nah, custom pad dia itu adalah dia bisa mengcustom gerakan-gerakan yang kita mau. Ya. Nah, kalau teman-teman merasa di sini kurang ya, efek masuknya kurang, efek empasisnya kurang, ataupun efek exitnya keluar, teman-teman bisa klik di sini ada setiap ininya ada more-more-nya ya, ada more interest effect, emphasis dan exit. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti dia banyak ya, tuh sampai ke bawah ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Contoh nih, saya misalnya mau efek dissolve in ya, misalnya. Kita klik, tuh maka dia udah ada efeknya ya di belakang ya. Ini kalau di preview, kalau saya geserkan ya, biar kelihatan. Saya misalnya pengen apa ya, eh, straight gitu ya, misalnya ya. Oh, dia akan seperti itu ya. Atau misalnya yang pinwheel gitu ya. Nah, dia akan seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat previewnya di sana. Nah, itu buat yang cara memasukkan animasinya dulu. Nah, contoh lagi, misalnya teman-teman di sini apa namanya? Saya mau bikin animasi dulu. Nah, cuman saya akan jelaskan nih dulu di sini terkait animasinya.
Nah, di sini ada tab preview, berarti dia nanti untuk mempreview jika sudah ada animasinya. Lalu ada animation, ini dia berarti jenis-jenis animasi yang kita bisa pilih. Nanti di sini ada efek option. Nah, efek option ini adalah jika efeknya ada opsi, itu nanti dia ada opsinya. Contohnya mau per objek kah, per paragraf kah, per kata, itu nanti bisa di sini di efek option. Lalu ada add animation. Add animation itu dia kita bisa menambahkan eh, animasi di satu objek itu lebih daripada satu. Contohnya di sini tuh kita pengen ada 3 animasi. Itu bisa di satu teks ini. Namanya nanti animation, add animation. Terus ada animation pen. Nah, animation pen ini dia adalah untuk mengatur durasi si apa? Si animasinya atau mengatur settingan animasi itu sendiri. Nah, terus nanti ada apa? Animation painter berarti dia artinya dia ada template yang digunakan untuk menganimasi yang lainnya. Nah, terus di sini ada star, berarti dia starnya itu nanti mau apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi star itu mempengaruhi si slide yang kita gitu. Nah, nanti star itu ada beberapa nanti akan saya jelaskan. Terus durasinya dari mau berapa detik, misalnya 5 detik gitu ya. Berarti nanti durasinya 5 detik. Terus ada delaynya mau berapa ataupun lamanya mau berapa ya. Itu buat ininya. Nah, akan saya jelaskan dulu buat animasi yang biasa dulu ya, biar teman-teman ini. Nah, contohnya di sini ada tadi ya komunitas penunjang komputer. Kita pilih yang play in aja ya. Kita klik di sini. Nah, maka dia efek optionnya dia ada ya. Karena sudah ada kan ya efek optionnya. Nah, kalau kita klik preview lagi di sini, maka dia akan menjalankan lagi. Dan di sini dia ada satu nih. Ada satu nih, ada tulisan satu. Artinya berarti ini adalah animasi pertama yang dibuat oleh teman-teman. Nanti kalau 2, 3 berarti dia namanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ininya di animation pen tuh ya, ada namanya title 1 ya, komunitas komputer yang hijau ini ya. Nah, ini kita tuh startnya dari 0 detik sampai 5 ya. Nah, kita bisa atur durasinya di sini. Misalnya kan durasinya pengen 3 detik gitu ya misalnya. Enter. Nah, maka dia langsung 3 detik ya. Kalau kita preview, maka dia akan lambat ya. Durasinya akan melambat. Nah, terus di sini juga ada yang namanya apa namanya tuh? Ada star. Nah, star itu ada beberapa, ada 3 star ya. Nah, sebelum saya ke efek ya. Nah, ada namanya one click, with previous, dan after previous. Nah, on click itu dia artinya harus diklik dulu. Kalau kita nggak klik nih ya, kalau saya perbesar misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Bentar. Oh, nggak ada sih. Nah, ini bukan dia nggak ada kan? Nah, ini belum saya klik ya. Belum saya klik nih. Tapi kalau saya klik tuh, dia akan muncul. Jadi harus diklik dulu pakai mouse atau pakai touchpad ya. Nah, kalau kita yang namanya with previous, dia selama kita slide-nya kita jalankan, dia jalan sendiri tanpa kita klik. Ya, kalau kita coba play, tuh dia akan jalan sendiri. Saya nggak klik ya. Saya nggak klik di sini. Jadi itu perbedaannya. Atau dia artinya with previous itu kan sebelumnya kan artinya sebelumnya. Nah sebelumnya itu berarti kita nggak harus mengklik, cukup kita eh, mengklik aja si slideshow-nya gitu ya supaya dia berjalan. Terus ada after previous, kalau kita klik juga sama juga, cuma nanti after previous itu diartikan sebagai kan after itu kan sebelum before setelah dan sebelum. Jadi kita tuh bisa mengatur kedua-duanya antara sesudah dan sebelum kayak gitu. Nah, tapi yang biasanya dipakai itu adalah on click dan with previous buat presentasi itu. Kalau one click itu biasanya dipakainya buat yang kita tuh presentasinya pengen pelan-pelan, pengen kita tampilkan gitu ya, sedikit-sedikit, itu namanya one click. Tapi kalau with previous itu dia biasanya animasi yang kompleks gitu ya, yang memang seluruh orang tuh harus tahulah animasinya kayak gitu. Itu namanya after previous. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, tadi ya, ini udah dari animation pen, terus apa namanya timing. Nah, teman-teman juga ini bisa apa namanya tuh
mengefekkan. Ini kan kalau dia kan dari atas ke bawah ya, tadi kan ya, dia dari bawah ke atas kan. Nah, kita bisa dari berbagai sudut. Misalnya kita mau dari kanan, bawah kiri gitu ya. Ada dari kiri, kanan kiri gitu ya, dan sebagainya. Contoh nih, kalau saya klik yang ini, from left, dia baca dari samping. Ya, disesuaikan aja bahasa Inggrisnya. Terus ada from top, berarti dia dari bawah ke atas kan ya. Atau dari bawah ke atas, atau ke tengah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Terus ada lagi misalnya yang lainnya. Teman-teman bisa coba di sini. Nah, di sini ada sequence nih. Nah, dia ada namanya as on object, berarti dia satu objek bisanya. Karena dia ada satu objek ya. Karena dia ini satu apa? Satu tulisan. Ini kalau contohnya kita inikan lagi. Nanti tetap karena kalau yang play in ini dia hanya bisa di satu objek. Ya nanti ada beberapa yang bisa kayak plot in itu dia nanti bisa per karakter gitu ya. Nah, tuh. Nah, saya mau nyoba dulu yang plot in. Nah, kita bisa ubah plot in misalnya. Nah, nanti dia kalau plot in itu cuma dua. Ada plot up, plot down. Ya, kalau kita klik di sini plot down, berarti dia dari bawah ke atas. Kalau plot up, berarti dia langsung dari bawah ke atas. Nah, misalnya saya mau milih apa ya yang inilah ya. Shape gitu ya misalnya ya. Nah, gitu ya misalnya. Nanti juga ada efek-efeknya lagi ya. Misalnya diamond gitu ya. Nah, efek diamond itu bisa. Nah, atau apa misalnya mau out gitu ya. Tampilannya mau out itu bisa. Jadi disesuaikan saja. Nah, contoh nih saya punya paragraf lain gitu ya. Misalnya saya di bawah gitu ya. Di bawah sini misalnya. Nah, kita bisa klik lagi si transisinya lagi misalnya fade gitu ya. Nah, fade itu dia tampilannya kayak menghilang gitu ya. Nah, nanti dia ada beberapa tampilan di sini ada yang namanya as on object. Berarti dia itu satu objek, satu apa namanya? Satu ini ya. Jadi keseluruhan objek yang ada di halaman. Terus ada all and on juga hampir sama dengan ini ya. Per objek juga. Jadi dia mendeteksi objek. Nah, kalau by paragraph itu dia berarti per paragraph. Misalnya kalau ada titik gitu ya, misalnya ada titik atau kita pengen per paragraph tuh bisa. Nah, misalnya gini ya. Nah, dia akan otomatis membuat 2 dan 3 ya. Kalau kita print preview, tuh dia akan satu-satu kan tampilinnya. Karena dia per objek tadi ya. Kalau kita klik di sini, nah dia memilihnya by paragraph. Karena sudah tahu, oh ini tuh per paragraph gitu ya. Ataupun kalau mau per objek kita bisa blok si ininya. Terus kita klik play in. Nah, dia langsung jadi satu ya. Ininya pun jadi 2. Ya. Jadi kalau kita defaultnya itu pasti per paragraf kayak tadi. Nah, per paragraf ini ya. Ini kalau kita ini lagi, review lagi, dia akan per paragraf. Tapi teman-teman bisa setting per objek tadi ya. Blok lagi dulu ininya, si teksnya. Teman-teman bisa klik all objek ya, ataupun ini. Nggak disesuaikan. Itu lagi. Nah, nanti akan ada efeknya seperti itu. Karena ini tadi kita milihnya fade ya. Jadi durasinya sedikit. Nah, itu. Nah, itu buat tampilan sederhananya dulu. Jadi, apa? Itu buat animasi. Nah, sekarang gimana caranya supaya si komunitas pembelajaran komputer ini, si teks ini bisa memiliki 2 animasi. Ya. Nah, misalnya tadi kan kita pilih misalnya saya pengen well gitu ya, will. Nah, ini efek pertama gitu ya. Atau transisi pertama. Nah, berarti gimana caranya supaya saya menambahkan transisi yang kedua tapi di apa namanya tuh? Di ini yang sama gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik dulu teksnya. Terus teman-teman klik add animation. Klik. Nah, animasi yang keduanya mau apa? Misalnya mau zoom deh misalnya. Nah, nanti dia ada 1 2 di sini. Tapi di efek yang sama tuh. Dia kelihatan 1 2, tapi dia di kotak yang sama. Nah, kalau kita gedein animasi pannya. Nah, di sini lihat nih. Nah, ini kita bisa mengatur durasinya. Durasi si efek 1 dan efek kedua. Ataupun animasi ke-1 dan animasi kedua. Nah,
Contoh nih saya di animasi pertama nih ya. Saya tidak akan menggunakan yang hijau-hijau ini. Saya pengen dulu pakai yang di sini aja. Teman-teman fokus di bagian timing yang ada di sini. Misalnya durasinya itu misalnya 3 detik gitu ya. Misalnya. Nah, durasinya. Terus ini misalnya kita bisa tarik juga dulu ininya. Nah, jadi posisikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak kanan dan kiri terus ada garisnya. Teman-teman bisa tarik. Nah, sorry. Saya nggak pakai mouse nih ya. Banyak touchpadnya suka ini. Nah, nanti teman-teman geser di sini ya. Sorry. Masih kelihatan sih. Sorry. Nah, teman-teman bisa geser kayak gini ya. Misalnya di start ke berapa. Nanti ini tinggal disesuaikan ya dengan rapihan ininya. Nah, kalau kita preview, dia yang pertama dulu. Ya, tadi kan agak 3 detik ya lama ya. Tuh, dia akan 2 kali. Gitu ya. Jadi nanti ada 2 kali. Ataupun kita kecilin deh ininya jadi 2 detik gitu ya. Atau 1 detik deh. Terus ininya kita geser lagi misalnya ya. Nah, segini misalnya. Nah, kita print preview lagi. Nah, dia akan seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu buat efek yang apa namanya? Yang 2 atau lebih nantinya. Nah, teman-teman juga bisa biar ini tadi tampil otomatis tanpa kita klik dulu mouse-nya ataupun kita langsung slideshow gitu ya. Teman-teman bisa klik di sininya, klik panahnya, terus klik start with previous ya. Nah, yang ini pun sama, teman-teman bisa klik start with previous. Jadi dia otomatis akan apa? Memulai gitu kalau kita slideshow ya. Dia akan memulai secara otomatis. Saya nggak ngelik ya di sini ya. Saya nggak ngelik di sini. Nah, itu namanya apa? Slideshow ya. Nah, ini saya ini kan dulu. Nah, segini misalnya. Saya ini lagi, saya show lagi. Dia akan seperti itu ya. Itu namanya 2 animasi. Udah, tadi saya record nggak sih? Kayaknya nggak ke record tadi ya. Oh, udah ke record ya. Man. Nah, itu namanya buat animasi. Nah, sekarang kalau animasinya pengen berulang-ulang, ya, saya tidak akan ke yang mapis dulu, terus ke yang exit dulu. Nah, ini saya pengen memfokuskan teman-teman kalau misalnya pengen bikin cover gitu ya, ataupun kayak contohnya apa ya, slide buat pembukaan gitu ya, di pembukaan acara ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman bisa klik si ininya, si efeknya gitu ya, teman-teman. Yang udah teman-teman tadi buat misalnya. Nah, teman-teman bisa klik di animation pen kayak gini. Teman-teman klik di salah satu animation pen-nya, misalnya yang ini, karena kita tadi satu ini udah dua animasi satu objek dalam 2 animasi. Nah, teman-teman bisa klik panahnya, terus teman-teman klik timing. Ya. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya repeat. Nah, repeat ini dia adalah mengulangkan bahasa Indonesianya. Mengulangnya mau berapa nih? Nah, dia bisa 2, bisa 5, bisa 4 gitu kan ya, dan seterusnya. Bahkan kita bisa custom ya. Misalnya nih kalau kita 10 ya. Kita 10 dulu, oke. Nih. Dia akan 10 kali nantinya. Nah, cuman nggak rapi kan? Nge-repeatnya. Nggak, dia 10 kalinya itu tidak beraturan. Nah, makanya kita bisa atur di sini ke apa namanya? Coba start on click gitu ya. Kalau kita coba. Nah, dia akan 10 kali. Terus berlanjut 10 kali ya. Dia akan mengulang terus. Nah, terus yang keduanya akan mengulang lagi. Dia repeat ya. Nah, tapi harus di on click. Nah, tapi kalau with previous kita harus atur sendiri dulu sih efek ininya. Harus kita tarik dulu awalnya ya. Jadi nggak di sini tadinya ya. Nah, kalau kita klik timing lagi. Nah, tapi kita bisa juga si repeat ini. Kita bisa klik until add to slide ya. Jadi sampai halaman terakhir gitu ya. Nah, kalau kita klik OK. Nah, dia akan pokoknya sampai halaman terakhir nanti bakal seperti ini terus. Mana tadi tuh? Nah, effect option. Effect timing. Nah, jadi timing itu
kita bisa atur ya. Mau ininya 100 kali pun bisa nantinya ya. Nah, itu buat pengaturan si ininya ya. Jadi intinya teman-teman main di animation pen-nya ya. Jadi kalau animasi satu ini jangan nabrak dengan animasi kedua ya. Teman-teman bisa tarik dulu si animasi keduanya ya. Nah, kalau animasinya ini, nah teman-teman posisikan kanan kiri gini, tinggal tarik gitu ya. Nah, misalnya segini. Jadi dia tidak bentrok. Kalau bentrok kan nanti nggak bagus. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu buat tadi repeat dan ini. Nah, sekarang yang kedua adalah gimana caranya supaya dia apa namanya tuh ada penekanan. Kan tadi kita kan cuma masuk aja kan. Efeknya masuk masuk aja kan. Nah, kita pengen apa namanya tuh ada apa namanya? Ada penekanan di teksnya. Nah, kita bisa klik di sini di komunitas punya komputernya. Nah, kita tambahin di sini di empasisnya. Contohnya saya pengen objeknya warnanya beda gitu ya. Kita klik di sini, objek color misalnya. Nah, dia akan ada kotaknya di sini ya. Kotak objeknya ya. Misalnya saya mau warna objeknya warna biru gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini ya, coba kita cek di sini. Nah, dia kan menghilang. Kenapa menghilang? Karena dia penekanannya saat di on click gitu ya. Di on click. Namanya kita with preview dulu, kita coba disamakan. Ini kalau kita preview, nah dia hanya menghilang. Nah, nanti itu kalau objek colornya. Nah, kita bisa misalnya klik yang fill ya. Nah, dia kan ada ini kan. Kalau itu kan tadi ya yang apa namanya tuh? Yang objek objek itu kan dia luarnya kan, di luar teksnya kan. Tapi ini di dalam teksnya atau di eh, belakang teks, tapi dia tetap di dalam teksnya adalah fill color. Jadi dia akan ada warnanya kalau dia diefekkan. Ya, contohnya kalau kita klik efeknya, misalnya mau warna hijau gitu ya, dia akan tampil ya. Nah, kalau ini kalau kita coba apa ini ya, nah dia kan nggak akan tampil karena saya masih on klik di sini posisinya. Nah, kalau saya klik maka dia ada. Makanya kalau pengen otomatis tadi bisa klik di sini, klik with previous ya. Kita coba, nah dia akan otomatis langsung. Ya, emphasis itu dia penekanan. Atau misalnya pengen yang lain, pengen saya Ctrl Z dulu ya. Misalnya saya pengen apa namanya tuh efeknya adalah garis ataupun warna fontnya gitu ya. Berarti kita klik font color. Nah, dia kan warna oranye kan ya. Nah, misalnya saya pengen warna biru gitu ya. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna biru kalau kita apa kasih efek tadi ya, penekanan. Nah, ini belum saya klik ya. Tapi kalau saya klik, dia akan berwarna biru ya. Jadi ininya jangan lupa diganti ke with previous kalau mau otomatis. Nah, kalau ini kita klik lagi, maka dia langsung biru. Ya. Dan ini ngaturnya tadi di mana? Di animation pen ya, ataupun di durasi ini. Misalnya si animasi yang tadi itu mau berapa detik gitu ya. Kalau misalnya 3 detik, berarti kan makin lama kan berarti makin lambat ya si transisinya. Animasinya. Nah, kayak gitu. Itu buat animasi apa? Penekanan. Nah, sekarang ada animasi exit, berarti kan keluar artinya. Nah, animasi exit itu contohnya misalnya flow out gitu ya, misalnya. Berarti kan dari bawah ke atas gitu ya. Dari atas ke bawah. Nah, nanti kan seperti itu kan ya. Nah, ini pun bisa efeknya bisa diganti lagi ya. Disesuaikan dengan si jenis transisinya ya. Ada yang atas bawah gitu ya. Dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Dan efek-efeknya banyak kalau saya jelasin akan cukup waktunya. Nah, itu teman-teman bisa disesuaikan aja buat efek-efeknya. Tuh, exit dulu. Nah, nanti akan saya gabungkan dari masuk, penekanan, dan keluar. Nanti itu kan kita satukan menjadi satu animasi yang bagus. Nah, terus ada namanya more motion pen. Dia artinya dia pengen diatur sama kita nih. Contoh misalnya kita ngambil yang lain gitu ya. Misalnya kita klik. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang tanda hijau. Nah, tanda hijau. Nah, tanda hijau itu adalah tanda mulainya. Tanda mulainya dari apa?
apa ya, tanda awal mula si transisi itu dimulainya dari mana atau animasi itu dimulainya dari mana. Contohnya kalau kita tarik yang hijau ini, berarti nanti si transisinya dimulai dari sini, yang hijau ini ya. Nah, yang merah ini akhirnya mau sampai mana? Misalnya saya tarik ke bawah ya, sampai sini. Nah, sampai sini ya, sampai keluar slide misalnya ya. Nah, kalau kita coba, kita preview, tuh, dia kan seperti itu. Kalau makan mau keluar slide sampai keluar slide-nya, berarti kita tinggal keluarkan lagi ya, sampai si ininya keluar slide ya. Nah, kayak gitu. Preview, aja keluar. Ya. Ataupun misalnya pengen yang bergelombang-gelombang. Nah, kita bisa klik di misalnya save gitu ya, atau kotak ini. Nah, dia kan muter-muter kan, gitu kan. Nah, kita juga bisa nih, muternya tuh dari mana? Misalnya dari sini nih, dari ujung misalnya. Nah, dari ujung. Nih kalau kita preview, nah dia akan di ujung aja muternya. Kalau muternya misalnya di tengah gitu ya, di sini, atau di agak bawah. Nah, kita preview lagi, maka dia akan muternya di situ. Ya, itu namanya motion pad. Ataupun ada yang lain, misalnya custom pad. Sorry. Nah, nah, saya kontrol aja dulu. Nah, di sini bentar saya klik lagi benar. Nah, benar motion pad. Nah, di sini misalnya kita custom. Nah, custom itu dia bebas. Misalnya tuh, kita mau ke sini gitu ya. Nah, kita klik sekali. Nah, terus kita klik lagi sini. Misalnya ini bebas ya. Jadi, nah kita tuh bisa bebas tuh ya, motion pad itu ya. Jadi ini, oh ini tanda mulainya, ini tanda akhirnya. Jadi kita bisa pakai custom map ini ya, motion pad tadi. Nah yang ini ya. Jadi ini kan dia ada kursornya ya, ini ada kursornya. Jadi teman-teman bisa tarik nih, misalnya, oh kita pengen mulai dari sini, dia ke sini, misalnya gitu ya, ke bawah, nih, terus aja. Jadi ini jangan dilepas ya, ini jangan dilepas ya posisinya ya. Ini misal aja contoh. Nah, terus misalnya sampai sini, misalnya, nah baru lepas misalnya. Enter, nah nanti dia ada preview. Nah nanti ini, oh ini mulainya, ini akhirnya juga, ini kita bisa geser-geser juga. Misalnya akhirnya agak geser sini nih, agak geser. Nah tuh bisa kan ya, jadi agak mencong sedikit gambarnya. Dan nanti teman-teman bisa atur lah, motion pad ini biasanya lebih ke yang orang-orang yang kreativitasnya tinggi buat apa bikin animasi. Ataupun nanti teman-teman juga bisa diklik di sini ya, ada di more effect ya, ada masuk keluar emphasis dan more motion padnya juga. Misalnya saya mau apa ya, tanda plus gitu ya di sini ya, tanda plus gitu ya. Tuh, kayak tanda plus gini bisa, ataupun kayak neuron bisa ya, dan sebagainya ada di sini. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu ya buat animasi ini di animasi motion pad ini. Nah, gitu. Nah, sekarang terakhir sebelum nanti sesi pertanyaan, nah ada yang namanya penggabungan antar tiga animasi. Kan tadi kan kita sudah menggabungkan animasi apa yang masuk tadi kan 2 kali kan ya. Nah, tapi kan kita kan pastinya perlu rapi nih dari masuk, penekanan, lalu keluar. Kalau bahasanya seperti itu. Nah, contoh misalnya saya bikin misalnya apa UIN Bandung, misalnya UIN Jakarta misalnya ya. Jakarta. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saya pengen agak gini deh. Misalnya gini. Saya pengen dua ini, UIN Bandung dan UIN Jakarta ini, saya pengen animasinya tuh ada 3. Tadi ya, ada masuk, penekanan, dan keluar. Nah, gimana caranya? Berarti kita bikin dulu nih animasi yang masuknya. Nah, misalnya saya pengen misalnya saya pengen play in deh, boleh deh. Nah, gitu misalnya. Ada 1. Misalnya kita atur efeknya. Misalnya saya pengen prom live. Misalnya gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggunakan add animation buat nambahin animasi yang keduanya adalah penekanan tadi. Nah, kita tambahkan add animation. Lalu kita klik yang ini. Misalnya saya pengen ada jedak-jeduknya ya, jedak-jeduk ya. Kalau pulse misalnya pulse ya, kita klik. Maka dia ada kedap-kedipnya ya. Misalnya.
Atau saya pengen yang agak apa ya, coba ya, yang agak lumayan ini. Coba misalnya nah, saya coba geser dulu, yang agak lumayan kelihatan lah efeknya ya. Misalnya font color gitu ya, misalnya font colornya gitu ya. Misalnya kita, nah kayak gini ya misalnya. Klik OK. Nah nanti di animation pen dia ada dua nih. Tuh yang hijau itu adalah masuk, yang kuning itu adalah emphasis atau penekanan. Ya, nanti kita belum atur dulu di sini ya. Kita bikin dulu sampai 3 dulu. Nah, teman-teman cari lagi misalnya yang keluar. Berarti add animation lagi jangan lupa. Terus kita klik exitnya. Misalnya saya pengen exitnya itu yang apa ya? Yang bagus. Hmm. Bentar. Misalnya zoom deh ya, misalnya ya. Ataupun apa namanya? Plot up misalnya. Nah, kayak gitu misalnya hilangnya ya. Ataupun basic zoom lah ya. Nah, kita oke. Nah, maka nanti dia ada 3 di sini. Dia sudah terbuat 3. 3 animasi masuk, keluar, dan penekanan dan keluar. Ya. Nah, di sini teman-teman harus diatur dulu. Nah, teman-teman eh, kalau bikin animasi itu atau bikin PPT itu, yang dipentingin adalah teman-teman menjelaskannya. Nanti seperti apa? Gaya teman-teman menjelaskan itu seperti apa? Itu karena penting teman-teman ya di presentasi. Contohnya, oh Mang Rizky mah ngejelasinnya tuh pengen per poin-poin gitu misalnya supaya mahasiswa tuh aktif misalnya, itu boleh. Atau misalnya Gina misalnya mau pleng lurus aja dari awal sampai akhir gitu, nggak ada jedanya. Berarti animasinya harus apa? On click aja pas diklik sama mouse atau touchpad gitu. Jadi nanti gaya presentasi pun itu menjadi apa ya? Pokok untuk teman-teman membuat PPT gitu lah, membuat si animasinya. Karena nggak bisa animasinya ngasal gitu ya. Karena itu pun harus disesuaikan lagi dengan materi yang teman-teman sampaikan di PPT-nya. Nah, lanjut di sini. Misal saya mau masih on click gitu ya. Misalnya masih on click gitu ya. Istilahnya nanti kita ubah dari on click ke with previous misalnya ya. Nah, misalnya mulainya saya pengen sorry. Nah, kalau kita menggesernya teman-teman, nah posisikan seperti ini. Sorry. Kalau nggak pakai mouse itu agak lumayan. Nah, posisikan kayak dua mana tadi? Sorry. Nah, kayak gini ya, posisikan kayak gini supaya nanti dia mau sampai berapa gitu ya. Mau sampai detik berapa si yang animasinya ya. Nah, kita bisa tarik. Kayak gini ya. Mana sih? Nggak kelihatan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa tarik ke samping ya. Nah, misalnya saya mau sampai 4 detik gitu ya. Nah, berarti dari detik awal sampai 4 detik ataupun teman-teman bisa klik durasi ini. Ya, disesuaikan. Ataupun saya pengen 3 detik deh, boleh deh. Nah, gitu. Nah, kita di sini, nah kita bisa klik di sini ya. Kita eh, tarik ke samping ya. Ini kita ada kanan kiri seperti ini. Teman-teman tinggal tarik ke samping. Nah, ya, nanti dia harus di akhir yang hijau ini. Ya, supaya nggak bentrok tadi. Nah, yang merah ini, nah, teman-teman juga sama. Berarti harus digeser lagi kayak tadi. Nah, kayak gini dulu geser. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya kasih deh sedikit lah ya. Eh, 80 detik lah ya, misalnya. Minus 80 detik. Nah, kalau kita coba di sini, kita preview. Nah, dia masuk, penekanan, lalu keluar. Nah, gitu ya. Nah, itu caranya. Cuman agak lama nih kalau kita one click gitu ya. Sama aja kalau one click. Makanya kita klik with previous ya, supaya dia jalan secara otomatis. Apa ini kalau buat cover gitu ya, biasanya. Kalau tadi gaya apa gaya pemateriannya itu pengen langsung gitu ya, si animasinya tanpa kita on click gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini. Kita klik panahnya, kita klik with previous ya. Begitu punya ini sama, klik ini with previous. Nah, ini juga kalau ini karena ini kita harus ubah lagi ya. Kita harus tarik lagi kayak tadi ya. Nah ya, karena beda settingan pasti beda keluar. Kita
Nah, segini misalnya. Pas ini pun sama ya. Kita klik ini, Word Previous. Kita tarik lagi ya. Nah, hasilnya segini. Nah, kalau kita presentasikan, dia akan bergeser, penekanan, keluar. Gitu ya. Jadi, ini kalau yang tadi saya klik pakai mouse. Nah, tapi kalau yang ini nggak diklik sama saya gitu ya. Jadi, teman-teman bisa, apa namanya, bisa di Word Previous-kan ya, seperti itu. Itu ya buat materi animasi dulu sederhana tentang masuk apa penekanan dan keluar. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu ini dari teman-teman. Sebelum saya lanjut ke apa namanya? Ke transisi ya. Gimana Agnia? Aman? Apa ada yang mau ditanyain dulu? Aman. Aman. Oke, yang lain ini nggak pada on jadi nggak pada on cam nih ya? Aman. Oke. Coba saya stop sharing dulu deh. Apa? Saya ke Zoom dulu lagi deh. Mana tadi? Nah, ini. Aman ya. Ini saya tunggu lagi ya. Ini jadi nggak pada on cam nih ya. Ini yang on cam jadi 2 ya. Ngelag dikit. Oke. Aman. Oke ya. Kasihan orang lain udah pada on cam dari teman-teman opt-in ya. Di kasihan ke orang lain ya. Kali kalau jaringin nggak apa-apa lah. Oke. Nah, Gina, ada yang mau ditanya lo, Gina? Aman? Aman, Kang. Aman. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, satu lagi itu adalah transisi. Nah, transisi ini adalah bagian paling penting dari apa dari suatu PPT. Jadi PPT itu harus disesuaikan lagi dengan apa namanya transisinya itu sendiri. Karena kalau transisinya apa ya nggak sesuai, nanti itu biasanya nggak bagus ke PPT-nya. Biasanya yang di kalau PPT itu animasi dan transisi. Dua itu yang benar-benar paling buat PPT. Ya, selain daripada isinya ya. Itu poin utamanya adalah animasi dan transisinya. Nah, sekarang kita ke poin transisi. Kita klik menu tab transisi. Sorry. Nah, di sini di transisi itu banyak ya teman-teman. Ada non, ada mob. Nah, catatan di sini buat apa? Buat mob ini, kalau tidak salah itu di Microsoft Office 2019 ya. Jadi 2016 itu tidak ada mob ya buat si efek ini. Jadi kalau mau efek ini teman-teman bisa update dulu si Microsoft Office-nya nantinya ya. Coba gini. Sinyal Pak jelek. Oh sinyalnya aman Kang, aman. Oke. Nah, ini transisi nih. Nah, transisi ini tergantung teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya buat transisinya seperti apa. Nah, contoh di sini misalnya saya mau pilih push gitu ya, berarti dari atas ke bawah misalnya ya. Nah, itu transisinya misalnya. Nah, kita bisa nih ganti si efek optionnya. Nah ya, ada from button, from left, dan apapun terserah. Sesuaikan dengan ini. Nah, jadi nanti intinya teman-teman bisa pilih di sini ya. Nanti ada panahnya lagi di sini buat banyak transisi ya di sini ya. Bisa teman-teman pilih sesuai yang teman-teman mau. Nah, di sini ada yang paling penting nih. Ada sound, duration, apply to all, dan ini one on mouse click dan afternya. Nah, di sini ada yang namanya sound. Jadi kita tuh setiap mau nanti ini misalnya mau apa? Pas transisinya itu diklik, nah nanti ada bunyi nih, mau bunyi apa? Mau bunyi emas atau apapun nanti ada di sini. Atau kamera ya di sini tuh ya ada kamera, ada laser ya. Teman-teman bisa coba. Misalnya saya pengen WUS gitu ya, misalnya ya. Kayak kereta WUS ya. Kalau kita preview, nah dia ada gitu ya. Kayak gitu ya. Ada kedengar nggak suaranya? Rizky. Tadi ada suara WUS gitu. Kedengar nggak coba on mic? On mic, oi. Rizky, bener Rizky. Coba Rizky bisa on cam nggak Rizky? On mic maksudnya, astagfirullah, on cam, on mic maksudnya. Tes. Aman nggak tadi ada suara ininya? Ada suara apa namanya? WUS-nya nggak tadi pas saya transisi tadi?
Ada. Nah ya, itu teman-teman bisa klik di situ ya, di bagian sound. Ini dan durasinya juga bisa diatur, misalnya durasi si musiknya tuh atau si soundnya tuh mau berapa. Dan ini soundnya nanti teman-teman bebas ya. Misalnya mau kicau mania, misalnya gitu ya, atau apapun nanti bisa teman-teman ya. Di mana? Di bagian order sound ya. Nah, nanti teman-teman cari yang basicnya adalah eh misalnya nih saya cari di sini di musik, ada nggak ya? Nah, saya nggak ada musik-musik. Nah, nanti teman-teman pokoknya harus yang berbasis audio ya. Audionya itu mau MP3 mau apapun bisa. Nanti teman-teman bisa masukin ke sini ya. Mau tadi kicau mania apapun itu bisa ke sini kan nantinya ya. Nah, durasi. Nah, ini nanti durasi musiknya mau berapa. Terus ada apply to A. Nah, apply to A itu nanti kalau slide-nya nambah. Contoh nih, misalnya saya tambah nih new slide ya di sini ya. Misalnya ada 3 slide gitu ya. Misalnya saya tulis dulu deh misalnya contohnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kita klik di animation di yang pertama, transition, sorry. Nah, apply to all itu dia adalah keseluruhan. Keseluruhan dari slide itu transisinya sama. Transisinya sama, soundnya sama. Tapi bisa diatur lagi buat sound ya. Kalau kita klik apply to all, nih dia kan ada tampilan nih semuanya di sini nih. Gambar-gambar bintangnya di sini. Berarti transisinya udah jalan semuanya. Ini kalau kita Ctrl Z lagi ya, dia kan nggak ada nih, nggak ada bintang-bintangnya. Tapi kalau kita klik apply to all, maka dia semuanya ada eh, bintangnya ya. Nah, kalau kita preview atau kita buka slide-nya, nah ini dia sama, cuman durasinya yang harus diperhatikan. Nah, nanti durasinya harus diperhatikan supaya dia tidak bentrok tadinya ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa diinikan ya, didurasikan. Nah, itu buat efek. Jadi apply to all itu buat semua ya. Itu buat ini. Nah, jadi itu buat animasi dan transisi sederhana dulu. Jadi nggak terlalu banyak yang memang teman-teman harus ketahui. Minimal teman-teman bisa menambahkan kalau teman-teman dari template Canva gitu ya nantinya. Kalau teman-teman senang bikin PPT di Canva, itu bisa nantinya dieditnya di PowerPoint. Ya, jadi teman-teman convert ke PPT jangan PDF ya. Ini masih banyak nih. Ini apalagi maba gitu ya, teman-teman. Jangan menganggap kayak PDF itu adalah PPT ya nanti. Kenapa? Karena secara jenis file pun sudah beda antara PPT dan PDF. Coba saya tanya, Gina, PDF warnanya warna apa? Coba, Warna warna merah apa coba? apa Ah, sih? warna apa? Merah Warna bukan, hehe. betul, warna merah betul. PPT kan oranye. Nah, kalau masih kamu tetap nyebut itu adalah PPT, itu berarti salah. Karena saya pernah debat sama anak Unpad ya, di mana dia bersikeras bahwasanya PDF itu adalah PPT yang dia kirim. Saya ini PDF Kak. Dia bilang PPT terus. Sampai akhirnya dia nge bahwasanya itu adalah PDF. Karena itu penting teman-teman. Takutnya nanti miskom kalau teman-teman kerja. Ya, meskipun kalau orang yang ngerti sih nggak jadi masalah, tapi kalau orang yang nggak ngerti kan lumayan kan fatal. Ya gitu. Nah, ini buat ini dulu, buat apa transisi dan animasi. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum nanti saya ada sedikit lah saya jelasin tentang Microsoft Office lagi ya, khususnya versi-versinya, supaya teman-teman tergambarkan ada berapa sih versi Microsoft Office itu ya. Karena itu paling dasar banget teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Dan nanti pun teman-teman bisa catat gitu ya. Maupun nanti mau lihat di PPT-nya itu boleh, ataupun nanti saat saya ngejelasin mau sambil nulis itu boleh ya. Nah, kira-kira itu aja dulu buat transisi dan animasi dulu. Ada yang mau ditanyain dulu dari kawan-kawan? Kalau aman bisa jempolnya ataupun bisa di kolom komentar. Kalaupun ada yang ditanyakan bisa langsung on mic atau bisa raise hand ya. Oke, Patmi aman. Aman. Oke, aman Mutiara. Oke. Aman ya, sepertinya aman semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba ini saya mau izin ini lagi ya, menjelaskan ya. Mungkin kalau yang udah dijelasin, mungkin bisa merojaah lagi gitu ya, kayak Alinda, siapa, Pinda gitu ya mungkin, ataupun yang lainnya yang memang kemarin sempat ikut di batch apa di sesi ke-6 ya, buat penjelasan Microsoft Office. Nah, teman-teman bisa
eh, menyimaknya lagi gitu ya. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Ntar saya coba share screen. Kalau ada yang nanya, nanya aja ya. Nanti sesat di jalan kalau nggak nanya. Ntar saya coba PPT. Mana? Ini aja deh. Nah, nah ini kelihatan nggak nih PPT saya nih? Gina. Masih loading, Kang. Oke. Tadi sini juga masih loading sih. Coba saya stop sharing dulu deh, coba ya. Ntar saya share screen lagi. Nah deh. Nah ini, udah kelihatan belum nih? Kang, udah. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu nih sejarah dan versi Microsoft Office-nya. Tadi saya jelasin PowerPoint aja lah sekilas karena memang ya teman-teman harus tahu lah transisi dan animasi itu seperti apa. Maksudnya nanti kalau teman-teman ngedit di Canva itu diekspornya ke PPT ya. Dulu kalau mau ngeditnya transisinya mau belajar-belajar di PowerPoint tuh boleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali. Mungkin kalau yang di batch 6 di apa? Di sesi ke-6 gitu ya. Di kelas pembinaan udah saya jelaskan tapi akan saya jelaskan lagi supaya teman-teman terbayang ya. Nanti kalau ada apa-apa dengan Microsoft Office teman-teman. Nah, di sini ada sejarah versi dan jenis Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu versi 1.0 itu dikeluarkan tahun 1990 ya di awal. Hingga sekarang Microsoft Office 365 yang terbaru yang saya gunain ini. Nah, kita akan jelaskan nih. Nah, yang pertama adalah sejarah singkatnya. Nanti saya jelaskan di sini di slide ketiga. Terus ada evaluasi versi utama dari 2007 sampai 365. Kita akan jelaskan. Jenis-jenisnya ada apa aja. Tadi kan udah teman-teman udah nyebutin nih. Tadi ya pas ada yang home and student, profesional, dan sebagainya. Itu kan saya jelaskan. Terus dari realita dan rekomendasinya. Apa yang teman-teman harus lakukan. Kalau nanti teman-teman mendapatkan kasus-kasusnya nanti. Yang ada di Microsoft Office. Nah, di sini teman-teman ada awal mulanya tuh Office itu hingga 2003. Jadi tahun 1990 sampai tahun 2003 itu hampir sama semua. Nggak terlalu jauh beda lah. Cuman peningkatan apa ya? Logo mungkinnya ataupun keamanannya aja. Selebihnya sama aja. Secara fitur sama ataupun penambahan aplikasi saja setiap versinya. Contoh di sini di tahun 90 dia itu aplikasinya tetap buat Excel PowerPoint 3 aja, nggak ada yang lain. Ya, Microsoft Office itu, aplikasi Microsoft Office itu kalau nggak salah sampai saat ini itu hampir 50 lebih aplikasi Microsoft. Ya, banyak. Nah, tapi kan yang kita pelajarin yang Word, Excel, PowerPoint saja. Nah, di sini catatan penting adalah waktu dulu Windows itu atau yang teman-teman gunain sekarang ya Windows itu didistribusikan oleh via disket. Jadi dulu itu saya nggak bawa ya, ada di bawah ya disketnya. Saya punya disket dulu. Jadi disket dulu kayak gini ya. Coba saya tampilin nggak ya, biar teman-teman tahu ya. Ntar saya share screen-nya full deh. Nah, saya tampilin ya. Jadi dulu tuh penyimpanannya beda teman-teman. Ini kelihatan nggak Google saya? Gini. Kelihatan, Kang. Nah, disket tuh yang kayak gini, yang kayak buat kaset lah kalau teman atau buat kalau cek orang dulu mah ini tuh buat foto, padahal mah bukan. Penyimpanan dulu tuh. Nah, kayak gini ya. Jadi dulu tuh nyimpen aplikasi, nyimpen file, nyimpen gambar di namanya disket. Itu sampai 2008 kalau nggak salah, 2003, 2000 ya 2003 2004 itu masih pakai disket. Nah, setelah itu sudah mulai muncul-muncul flash disk ya kalau teman-teman tahu ya. Nah, ini penyimpanannya cuma 8 KB teman-teman. 8 KB sekarang mau menyimpan apa? Foto juga ada 1 MB, 2 MB ya. Ataupun 700 KB kan ya. Besar. Makanya kalau dulu itu diefisienkan dari segi file apapun itu karena dulu tuh ukurannya masih kecil-kecil. File, aplikasi itu masih kecil-kecil. Sekarang teman-teman di Play Store buka aja Shopee, Instagram, itu pasti besar aplikasinya karena mungkin dari segi data ataupun dari segi aplikasinya tuh emang besar ya si pembuatan ukurannya dari elemen-elemennya. Nah, itu ya, disket. Nah, saya coba ini dulu. Nah, lanjut lagi. Di sini di tahun 92 dia sudah nambah di Office 3.0.
yaitu Microsoft Access. Dia ditambahin Microsoft Access. Microsoft Access itu seperti Excel ya, tapi dia basisnya untuk skala besar database-nya. Harusnya di UIN pun nanti itu pasti menggunakan apa namanya Access gitu ya buat si ininya apa namanya si database-nya gitu ya, bukan pakai Excel. Nah, edisinya adalah profesional pertama mulai didistribusikan lewat CD-ROM. Nah, CD-ROM tuh kayak gini juga nih, teman-teman. CD-ROM juga harus tahu nih, CD-ROM kayak gimana nih. Nah, ya CD-ROM. Nah, CD-ROM tuh ini seperti ini buat pembaca kaset. Jadi dulu tuh kalau mau tadi ya kalau nggak nginstalnya tuh pakai disket, pakai kayak gini, CD-ROM. Sebelum jadi ada yang laptop-laptop zaman dulu yang pasti pakai kaset ya buat nginstalnya. Bahkan jangankan laptop, komputer dulu pun pakai ini teman-teman ya. Buat nginstalnya tuh kalau nggak pakai disket yang tadi pakai CD-ROM ini. Nah, contoh si aplikasi Microsoft Office yang tadi. Nah, si kasetnya tuh ditaruh di sini. Ya di sini. Dia menjalankan, nanti dia akan menjalankan si aplikasinya di download gitu ya, dari si file CD-nya. Kayak ibaratnya di copy lah dari si kaset ke komputernya. Gitu ya. Itu dari Microsoft Access-nya ataupun dari Office 2000 tahun yang Office 3 mana tadi? Bentar, nggak kelihatan sih. Nah, ini ya. Nah, yang Office 3.0. Nah, lanjut. Udah ada Office 95 atau tahun 95 yang dimana aplikasinya itu bisa 32 bit atau 64 bit. Nah, maksudnya apa? Jadi dulu itu 32 bit itu versi paling rendah ataupun kalau bahasa di informatika itu namanya struktur komputernya. Struktur komputernya itu paling rendah versinya. Jadi dia bisa digunain di versi 32 bit ya. Itu pun sama Word, Excel, PowerPoint sama. Nah, tahun 97 ini sudah mulai masuk berkembang nih. Ada namanya Outlook. Outlook itu kayak Gmail ya. Kalau di Google itu Gmail. Nah, tapi kalau di Microsoft itu namanya Outlook. Buat apa namanya? Buat kita ngirim-ngirim ke orang gitu ya, itu via Gmail. Cuman kalau di Indonesia itu belum terkenal Outlook itu teman-teman. Ya terkenal tuh di Inggris, di Amerika, ya di Jepang mungkin ya itu udah terkenal. Tapi kalau di kita tuh belum terkenal karena memang ya kita masih minim teknologi lah kayak gitu ya waktu saat itu. Nah, terus juga formatnya itu sudah berbentuk dot atau XLS atau PPT ya. Jadi formatnya itu dot atau XLS. Dot itu buat dokumen ataupun buat Microsoft Word. XLS itu buat Microsoft Excel dan PPT itu buat PowerPoint. Nah, sekarang tuh PPT itu namanya ada PPTX ya. Kalau Docs itu dia pakai X ujungnya. Jadi semua versi itu yang udah di atas 2019 ke atas itu pasti dia nama filenya itu pasti di ujungnya DOCX atau XLF XLSX atau PPTX gitu ya namanya. Itu tahun 97. Nah, tahun 2000 itu dia semua aplikasi sudah komplit ya. Ini tampilan contohnya nih ya, ada gambarnya, gambar Word tahun 2003 tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. PowerPoint tahun 2003, Excel tahun 2003, Access 2003, Outlook 2003, Publisher 2003 sama Into to Pad 2003. Nah, ini sejarah yang memang panjang sekali teman-teman ya sampai kita bisa memakai versi yang saat ini. Nah, begitupun tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003. Yang dimana di sini kalau yang di 2000 itu dukungan format HTML. Nah, itu nanti HTML lebih ke ini, cuman HTML itu dia adalah eh, format buat website ya. Jadi nanti dia tuh bisa mensinkronisasikan dengan website kayak gitu, database-nya. Kalau update gitu ya. Terus nanti di 2001 itu ada namanya Smart Text Pen dan pemulihan dokumen otomatis. Jadi dulu itu, nah kalau teman-teman yang sering bikin dokumen, terus lupa nge-save, nah tahun 2001 itu sudah ada fiturnya buat memulihkan lagi. Contohnya, pas teman-teman lagi ngerjain tugas, lagi bikin makalah, ternyata mati lampu gitu ya, mati lampu. Yang ini bisa dipulihkan dengan di tahun 2001 sudah ada. Bahkan sekarang makin canggih lagi ya, ada lagi dengan AI dan sebagainya, jadi lebih mudah buat kita nyari dokumen yang nggak ke-save sama kita ataupun yang tadi mati lampu misalnya. Nah, tahun 2003 jadi kita sudah masuk di tampilan baru, diperbaharui, terus juga ada namanya SharePoint. Nah, SharePoint ini dia kayak Gmail lagi atau kayak Google Drive lah ya. Kalau tadi kan kalau Gmail itu atau email itu diibaratkan Outlook,
kalau SharePoint ini dianggap Google Drive-nya. Jadi buat nyimpan buat file-file itu di SharePoint dan nanti di-sharekan ke orang-orang. Itu kalau dulunya namanya SharePoint. Ya, itu tahun Office 1.0 sampai 2003. Nah, dilanjut. Nah, yang 2004, 5, 6-nya kemana? Itu ikut di 2003. Masih sama versinya. Jadi dia mengikut. Ya, jadi nggak ada versi 2006 ataupun 2004 ataupun 2005. Nah, sekarang masuk ke 2007. Nah, ini udah versi yang paling jadwal banget, teman-teman ya. Ini paling pun kalau ada di laptop-laptop lawas ataupun di kantor polisi ini biasanya masih ada. Apalagi kantor polisinya yang di desa-desa gitu ya. Ini pasti ada. Nah, dulu itu di 2007 ini ya, dia ribbon itu menggantikan menu berlapis. Jadi dulu kan kayak ribbon tadi ya, kayak tools-tools tadi tuh. Nih yang ini yang di tengah ini, tools-toolsnya itu dia sudah seperti ini bentuknya. Kalau dulu itu dia berlapis-lapis. Jadi kita tuh harus ngeklik dulu gitu ya. Ribet. Mau rapat tengah juga ribet, ribet banget kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang gampang. Ngeklik. Nah, terus di sini tadi ya formatnya sudah diganti jadi .xlx, nama pptx itu sudah dirubah supaya si filenya tuh ukurannya kecil. Dulu itu satu satu juga udah gede, teman-teman, ya. Makanya eh, kalau disketnya tuh yang 8 KB, wah itu cuma 1 2 file. Nanti 3 filenya harus dihapus dulu atau dipindahin kemana supaya dulu tuh ini ya, seperti itu. Nah, terus ada di Smart Art. Nah, Smart Art ini dia untuk membuat dokumen, ya. Jadi buat apa si tampilannya tuh lebih modern gitu ya. Nanti kayak biasanya buat diagram, buat struktur gitu ya. Nah, itu kayak yang buat-buat gitu itu sudah ada di 2007. Nah, sebelum itu belum ada. Caranya buat diagram, buat apa namanya? Buat yang apa? Misalnya tuh peta konsep dan sebagainya itu belum ada di 2007. Nah, di 2007 sudah ada. Dari yang 2000 tadi 90 sampai sampai 2003 itu belum ada. Nah, ini juga ada kekurangannya, teman-teman bisa baca. Dan ini tuh legal ya, teman-teman. Jadi ibaratnya tuh kalau kita beli ori juga masih mahal tuh. Dulu itu masih juta-jutaan juga masih ada ya tahun 2007. Nah, cuman ini kita lebih ke apa? Lebih ke yang krekannya ya ataupun bajakannya. Karena yang tadi saya sudah bilang, Microsoft Office yang teman-teman tadi sebutkan itu ada beberapa yang bajakan. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah ada lagi. Nah, ini sudah 2010 nih. Sudah awal ke era cloud ataupun era digitalnya sudah mulai nih. Di sini ada apa namanya? Di bagian percetakan ataupun di bagian ini kenapa jadi off cam semua nih? Ayo dong bantu saya dong jangan pada off cam ini aduh biar saya semangat gitu ya. Ini harusnya kenapa pada on cam? Pada semua off cam ya di on cam ya. Oke. Kan nanti akan saya tanya biar teman-teman paham apa enggak. Nah, di sini ada 2010. Yang dimana 2010 ini dia sudah lebih modern tadi ya. Dia dari segi buat ngeprint juga dia udah ada tampilan previewnya. Beda dengan 2007 kita harus ngeklik lagi lah lama lah gitu ya. Kalau ini sudah ada previewnya. Nah, 2010 ini. Dan dia tuh sudah di versi websitenya. Dulu itu sudah di versi websitenya. Jadi dulu tuh bukan ya sekarang-sekarang ya di versi websitenya. Dulu juga sudah ada. Cuma belum terkenal sampai saat ini. Jadi ya. Jadi ibaratnya mah apa ya 2010 itu sudah ada cuman kalau di Indonesia itu belum terkenal lah kayak gitu ya buat di websitenya. Nah di sini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, ada OneNote ya, ada Access, ada Publisher, ada SharePoint ya, ada Intopad, ada PC. Sorry, aduh sinyalnya ya. Bentar, saya sorry. Mana tadi? Nah ini ya. Nah tadi saya ulangi lagi. Jadi 2010 itu dia sudah basisnya website ya. Sudah basisnya website dan tadi ini aplikasinya teman-teman bisa ketahui juga di sini ada Word ya, ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, apa Outlook, OneNote, Access, Publisher, SharePoint, Intotupad, PCO dan apa project ya. Nah, jadi ini sudah komplit nih, sudah mulai komplit nih 2010 ini. Cuman 2010 ini dia rentan aktivasinya yang rumit. Jadi kalau dulu itu, kalau teman-teman nih nanti ya, kalau teman-teman menemukan kasus,
ada yang pasti nginstalnya tuh dua versi. 2010 sama 2021 misalnya, karena 2021-nya tuh nggak bisa diaktifasi misalnya karena harus beli dan sebagainya karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Nah, ini pasti bakal bentrok. Nah, jadi kalau 2010 tuh harus 2010 aja, nggak boleh sama gabungan yang lain. Nggak boleh sama versi yang lain. Dari 2010 sampai ke sana tuh nggak boleh gabungan. Jadi harus satu versi kalau Microsoft Office. Jadi kalau teman-teman misalnya punya Microsoft Office 2010 gitu, pengen update, hapus dulu. Jadi nggak boleh diinstal yang lain. Di versi yang lain. Jadi harus dihapus dulu, baru diinstal lagi versi yang baru. Nah, 2013 ini juga sudah mulai bagus, yang dimana dia sudah menerapkan SkyDrive dan OneDrive. Jadi SkyDrive itu kayak ini ya, video call gitu ya. Sudah ada video call di zaman itu. Ya, 2013 tuh orang-orang tuh kalau mau video call dengan orang itu pakai SkyDrive dan OneDrive. Nah, OneDrive itu penyimpanan kayak Google Drive tadi. Ya. Nah, 2013 ini sebenarnya sudah mulai bagus dan sering banyak digunakan. Ya. Cuman pasti tentunya semua versi ini dari 2000 tadi 2000, 2007, 10, 13 itu pasti di Indonesia itu kebanyakannya bajakan. Tidak akan ada yang original. Jarang yang original tuh pasti kantor lah. Kantor yang sudah besar itu pasti original. Ya. Nah, di 2016 ini kita juga sudah upgrade lagi ya dari segi logo. Terus juga di 2016 juga di Microsoft Word itu sudah berbasis AI, sudah ada AI. AI-nya nih di 2016 tuh teman-teman. Jadi nggak sekarang-sekarang, AI itu udah lama ya. Nah, di sini ada namanya fitur Tell Me. Tell Me itu buat apa kita berbicara atau kita ngetik tapi kita kayak open mic gitu ya. Nah, itu bisa di zaman 2016, di versi 2016 ya. Nanti ada tulisan mic ya. Ada tulisan mic ataupun nanti ada itunya tuh pakai Ctrl H ya. Apa Windows H ya. Nanti itu bisa apa namanya? Bersuara ya si eh, di Microsoft Office yang lain, mau di Word ataupun di yang lain itu sudah ada basisnya suara gitu, sudah ada di situ. Cuman tetap sama semua ini legal ya, tidak ada yang original, sekali lagi jarang yang original tuh. Nah, begitupun 2019 sama, cuman ini 2019 itu dia sudah eh apa namanya? Nah, di sini ya. Tadi ya. Grafik baru di Excel seperti panel dan map. Jadi, kalau teman-teman nih mau bikin mau bikin map gitu ya, di Microsoft Excel itu nggak akan bisa di 2016 ke bawah. Tapi 2019 itu sudah ada karena fiturnya baru baru di 2019 kan sudah ada. Dan transisi map atau zoom yang tadi. Jadi, kalau teman-teman menggunakan versi 2016 tentunya tidak akan ada fitur di Excel-nya map ataupun di PowerPoint-nya tidak ada fitur zoom yang tadi. Sama juga ini lens CC-nya rata-rata. Kalau 2019 itu sudah ada yang inilah ya, ada yang beli original karena kan ada yang dari beli laptopnya ya include ataupun mungkin beli secara murah gitu ya. Bulanannya udah mulai murah di sini 2019 tuh. Nah, lanjut di 2021. Nah, 2021 ini dia logonya juga sudah modern dan dia sudah ada rumus X lookup di Excel gitu ya. Nanti ini kita lebih kebanyak ke Excel kalau ini. Jadi versi 2021 itu kasarnya sudah menjadi penyempurna keseluruhan Microsoft ya. Nah, tadi kan ada yang LTSC ya, teman-teman ada yang LTSC Professional Plus dan sebagainya. Itu tetap kalau apalagi yang LTSC itu dia pasti bajakan. Beda dengan Home and Student yang dimana dia pasti original dari laptopnya ya, saat beli laptop lisensinya. Nah, ini yang 2000. Sorry, aduh, sinyalnya. Ada nggak suara saya? Coba Gina, aman nggak sekarang? Kang. Aman ya. Nah, di 2001 tuh dia adalah versi yang penyempurna dari segala versi. Cuman nanti ada versi 24 dan 365 itu paling penyempurnaan lagi. Cuman secara dari Office tadi yang versinya lama sampai 2019 itu penyempurna segalanya. Ya. Nah, cuman tetap 2021 juga itu tetap ada bajakannya teman-teman. Cuman sudah kebanyakan banyak yang beli original karena kan include dari beli laptopnya tadi ya. Kayak gitu. Nah, 2024 juga sama. Cuman ini dia sudah apa ya? Tidak ada versi-versi yang lain, cuman ada versi home-nya aja ya. Terus dia ada publisher. Jadi dulu tuh ada apa dari versi tadi sampai 2021 itu ada aplikasi publisher. Tapi di 2024 dia dihilangkan nih yang P ini ya, yang P warna hijau ya. Dia dihilangkan. Kenapa? Karena efisiensi ya, tentunya Microsoft juga gak mau rugi gitu ya.
Jadi dia diefisienkan, aplikasi yang biru ini dihilangkan. Atau publisher ya namanya. Nah, publisher ini kayak Canva lah ya, kayak Canva-nya Microsoft. Jadi kalau teman-teman mau ngedit poster, apapun ini bisa di publisher ini. Nah, 365. Nah, 365 ini yang tadi saya gunain juga crack teman-teman, tapi sebenarnya ada yang langganannya. Nah, contoh nih, teman-teman mendapatkan OneDrive 1 TB ya, itu keunggulannya. Terus Microsoft Teams-nya itu, ataupun kayak Google Meet-nya ya, itu dia bisa real time. Terus bisa dipasang di PC atau di komputer, di MacBook ya, di tablet, di HP pun bisa dalam satu akun. Itu 365. Jadi, apa namanya, berlangganan ini lumayan. Sekali langganan itu, setahun itu hampir 2.500.000. Ya, itu satu kali langganan ya buat Microsoft Office 365. Makanya teman-teman kalau ada yang bilang harus beli Microsoft ataupun pas teman-teman Microsoftnya itu nggak bisa dipakai, itu harus diaktifasi teman-teman. Diaktifasi itu supaya si Microsoft Office-nya bisa dijalankan. Karena kalau tidak diaktifasi nanti Microsoft Word-nya, Excel-nya, PowerPoint-nya itu tidak bisa diketik. Nanti kalau ngalaman atau pernah ngalamin gitu ya, itu nanti itu bakal seperti itu harus diaktifasi. Nanti ada ilmu aktivasinya. Itu diinstal aplikasi nantinya. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Tadi kan versi-versinya ya. Dari 2001, dari 90 sampai 2007 sampai ke 365 tadi. Nah, di sini ada home and student, ada home and business, profesional dan profesional plus. Nah, home and student ini dia adalah hanya untuk pemakaian pribadi dan non komersial atau tugas ataupun catatan pribadi ataupun tadi ya. Pas kayak siapa tadi? Kayak tadi mana tadi? Nah, Nah, dia ya tadi yang home and student dia pasti bawa dari laptopnya. Nah, nanti pun kalau teman-teman yang tadi yang belum disebutkan, itu bisa menyebutkannya nanti versinya apa. Versinya apa, tipenya apa. Ya. Terus ada home in business. Nah, ini menambahkan email boleh dipakai untuk kegiatan bisnis kecil atau freelance. Jadi ini tuh kalau teman-teman membuka UKM ya, UMKM, ataupun membuka bisnis ya, tapi ada basisnya seperti ini, teman-teman harus menyiapkan juga Microsoft Home and Business-nya supaya berkualitas bisnisnya, apalagi bisnisnya sama orang-orang luar gitu ya. Itu teman-teman bisa eh, apa namanya menggunakan home and business. Terus ada profesional. Nah, profesional ini dia versi 2019 ke bawah. Kalau profesional doang ya, nggak pakai plus ya. Dia hanya tersedianya di 2019 ke bawah. Berarti sampai 2007 ya. Itu ada. Terus ada profesional plus. Nah, ini hanya tersedia lewat volume licensing untuk organisasi, bukan dijual, nggak ada atau sengaja. Bentar. Oh ya, sorry, sorry. Aduh, ya saya tadi kan mati ya. Sorry, makasih Agni ya udah ngingetin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, tadi ya ini ya. Ini Gina ada kelihatan belum nih share screen saya? Aman ya? Ada. Tadi home student, home business, profesional. Nah, terus ada profesional plus. Nah, tadi ya yang seperti apa? Eh Rizky ataupun tadi seperti Sawa, cina. Coba tadi teh sama. Nah, itu profesional plus dia juga bukan dijual eceran ya. Jadi dia tuh ada volume licensingnya. Jadi kita tuh beli lisensinya asli. Dan itu jarang, makanya banyak yang crack-crack karena apa si datanya tuh bocor lah, data aplikasinya bocor. Jadi banyak crackan di luar sana. Ke Personal Plus. Nah, ada Office standar. Nah, Office standar juga itu instansinya tak perlu database atau desktop publishing. Jadi ibaratnya tuh si lisensi ini tuh nggak perlu instansi-instansi gitu ya. Jadi dia itu standar aja. Cuman ini biasanya langganannya lumayan juga gitu ya. Karena ini pasti berlangganan. Terus ada Professional Plus, tadi yang udah saya jelaskan. Ada LTSC, nah ini dia ada gabungan. Ada standar, ada Pro Plus, ada Professional Plus. Jadi ini banyak teman-teman manipulasi, tapi dia itu versinya versi 2021 sebenarnya. Cuman namanya itu dilibet-libetin ya. Kayak Professional Plus LTSC. Karena dia itu kerekan. Jadi dia tuh bisa dimanipulasi si namanya. Biasanya versi aslinya tuh Professional Plus aja, tapi ditambahin LTSC gitu ya. Itu bisa dimanipulasi datanya. Ya si tulisannya lah. Atau bahasa komputernya itu di custom ROM ya, kayak gitu ya. Nah, terus ada Office Mondo. Nah, ini apa namanya? Ini biasanya di luar negeri, teman-teman. Tapi nama lisensinya itu sering muncul akibat masalah lisensi. Jadi, kalau misalnya teman-teman pakai Office Mondo ya, bukan Mondo ya, Mondo. Nah, di sini apa? Pasti teman-teman banyak
keluhan. Pas teman-teman pakai nih, muncul aktivasi, pas udah diaktifasi muncul lagi. Nah, karena Mondo ini memang versi yang apa ya, cukup ribet, cuman kalau teman-teman udah tahu triknya, itu semua aplikasi kita bisa custom. Misalnya tadinya yang nggak ada project gitu ya, kita bisa install project yang tadinya wordnya nggak update, kita bisa update sendiri, itu bisa ya. Kalau kita menggunakan Mondo ini. Nah, ada bisnis basic, apa app to, bentar saya gedein lagi lah. Nah, ada bisnis basic, for business, bisnis standar, bisnis premium, enterprise E3, E5, dan education. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang di atas, cuma saya menjelaskan yang di bawah, ada yang namanya enterprise dan education. Nah, kita tuh harusnya di UIN harusnya dapat kita tuh. Cuman karena memang ya UIN tahu sendiri lah ya, beda dengan UIN Jakarta. Nah, makanya ini nggak ada, akun Microsoft tuh nggak ada. Nah, nanti Gina paling hanya bisa akun student atau akun kampus ya, yang kayak kemarin Gemini ya kalau lihat, nah itu bisa. Tapi sisanya tuh nggak akan bisa. Kenapa? Karena di UIN itu apa ya, lisensinya nggak ada. Bukan nggak ada sih, lebihnya nggak mau berinvestasi gitu ya dengan Microsoft. Itu rugi sebenarnya kalau kata saya ya. Karena lumayan akun seperti ini tuh jadi biar original, biar nggak krek-krekan yang tadi ya. Nah, ini enterprise edukasi, nanti bisa teman-teman baca lah. Nah, ini yang paling penting, catatan penting. Teman-teman coba cek Office-nya nanti. Apakah teman-teman sudah merasa itu versi original apa bukan? Ya. Sebenarnya kalau secara moral nih, kita gini aja deh. Coba gini nih saya tanya nih. Coba kalau Gina beli barang, Mas misalnya nih, Mas beli misalnya saya jual emas gitu ya. Saya jual emas ke Gina. Terus saya tuh nggak bilang ternyata itu tuh emas, lapisan emas tapi dalamnya besi misalnya. Kira-kira kalau Gina kecewa nggak kalau gitu saya tanya? Kecewa. Nah, kan gitu kan? Begitupun itu kalau Microsoft sebenarnya. Microsoft tuh kecewa kalau teman-teman tidak menggunakan originalnya. Main Oh. apa? Ngambil krekannya aja, bajakan-bajakannya. Itu sebenarnya sudah melanggar UU Hak Cipta sebenarnya. Sebenarnya nih di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Cuman karena kita moralnya buat belajar, buat apa lagi? Buat ngajar dan sebagainya karena kebaikan, itu ya kita nggak harus bilang ke Microsoft secara terang-terangan. Karena kalau kita bilang secara terang-terangan, kita dapat undang-undang ini. Makanya kita yang diam-diam saja lah ibaratnya buat emang buat kebutuhan kita belajar gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman cek apakah Microsoft Office itu teman-teman tuh crack apa tidak. Nah, tadi udah saya jelaskan kan. Kalau yang yang original tuh pasti Home and Student ataupun Home gitu. Itu udah pasti original dua itu. Sisanya itu masih dipertanyakan apakah teman-teman beli di Shopee, di Tokopedia atau apa itu pasti crackan juga ngambilnya. Nggak akan pasti original. Karena original tuh mahal teman-temannya. Hampir 1.900.000 ya satu kali beli. Bayangin, teman-teman buat Office doang 1,9 juta. Nah, itu kan lumayan ya. Nah, itu teman-teman bisa nantinya apa namanya? Pertimbangkan. Makanya orang-orang itu ada yang pakai WPS Office gitu ya, bukan Office karena Microsoft Office itu bayar. Karena nggak bisa misalnya dia ngeluh nih, oh dia nggak bisa diaktifasi Microsoft Office-nya. Makanya dia suruh apa namanya? Suruh bikin apa? Pakai WPS aja. Padahal mah bisa diaktifasi, tapi ada caranya lagi ya. Kayak saya nih contohnya nih kan saya bajakan ya, tapi saya tetap bisa pakai karena saya bisa aktivasinya kayak gitu teman-teman. Saya juga udah berapa kali di Win, hampir berapa ya, 100 kali saya gitu ya, saya udah aktivasi laptop orang gitu ya dari berbagai jurusan. Nah, itu teman-teman nanti ada ilmunya ya buat aktivasi Microsoft Office. Nah, ini buat rangkaiannya nanti bisa diinikan, bisa teman-teman baca. Nah, kesimpulannya adalah Home and Student itu dan Microsoft Office 365 personal itu dia pelajar atau pribadi atau tadi ya bawaan dari laptopnya atau Microsoft Office Home itu pasti bawaan. Tapi kalau buat freelance atau usaha kecil usahakan harus menggunakan Office Home and Business atau Microsoft 365 Business Standard. Kalau buat kantor, nah ini bisa di Microsoft 365 Enterprise. Nah, tapi kalau kita sudah pengen apa ya, si Office-nya tuh standar bertahun-tahun ataupun tidak banyak update, nah ini bisa menggunakan Office LTSC standar atau Professional Plus. Jadi empat ini bisa teman-teman pelajari gitu ya. Nantinya di PPT-nya juga saya share yang belum dapat gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa baca PPT-nya.
Nah, itu ya buat versi-versi Microsoft Office dan standarnya. Dan tadi juga saya kasih tahu mana yang crack, mana yang enggak gitu ya. Ataupun yang bajakan dan tidaknya. Seperti itu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Dari versi Office ataupun tadi PPT ada yang mau ditanyain? Ataupun di luar materi pun boleh lah kalau mau nanya. Dari Lutfia nih udah standby nih dari tadi nih, apa on mic nih. Apa mau nanya Lutfia? Halo Lutfia, ada suara saya? Aman? Ini udah on mic nih tadi nih. Izin bertanya, Kang. Oke, Mutiara gimana? Oh, ngelag. Tapi Oke. ini di luar dari ini sih, maksudnya tapi masih berhubungan gitu. Oke, aman nggak apa-apa. So, gimana? Eh, kan apa ya? Kan dulu tuh Menteri tuh suka pakai Microsoft Word sama Excel, sudah terbiasa gitu dengan fitur-fiturnya juga. Mm-mm. Nah, tiba-tiba Kakak Mutiara tuh install WPS. Mm-mm. Oke, Terus bagus, PS-nya bagus. itu ada di Word-nya sama di Excel-nya dan itu jadi ke sekarang tuh kalau ngerjain tugas tuh jadi pusing gitu, karena nggak terbiasa ada WPS-nya gitu di dalam Word-nya itu. Mm-mm. Itu Oke, cara ngilanginnya lagi gimana? Terus apakah diperlukan WPS dalam Word atau Excel gitu atau gimana gitu? oke. Itu Ini Kang. ini pertanyaan bagus ya. Oke, makasih Mutiara. Ini juga penting ya, edukasi bagi teman-teman. Jadi, ini tergantung moral kembali ya sebenarnya. Kalau kita ini bicara tentang aplikasi. Nah, kalau tadi niatnya baik ya, ya kasarnya mah kalau bahasa anak UIN mah YTTA ya, yang tahu-tahu aja, itu nggak di masalah kita pakai Microsoft Office-nya ya. Mau yang crack itu bisa boleh. Nah, tadi yang ditanyakan adalah WPS Office. Itu sebagai opsi sebenarnya kalau kita mau pakai yang original. Nah, solusinya dua. Bisa kamu install aplikasi si Word, Excel, PowerPoint yang asli ya. Yang kerekan itu kamu install, WPS Office-nya kamu buang. Ya, itu bisa. Tapi moral kamu dipertanyakan itu sebenarnya. Berarti kamu itu sebenarnya sudah melanggar hak undang-undang sebenarnya. Cuman tadi kalau tadi saya itu udah bilang kalau kamu niatnya baik itu ya terserah kamu itu ya. Kayak gitu. Kayak saya pun nggak pakai WPS Office saya karena emang mau apa mau buat mahasiswa gitu ya, buat belajar dan sebagainya. Nah, makanya opsinya adalah menghapus WPS Office. Ataupun kalau moral kamu baik, nah ini bisa Office yang kamu yang nggak bisa itu kamu hapus, gitu ya. Terus kamu tetap pakai WPS Office gitu. Itu ada dua opsi. Cuman saran saya kepada mahasiswa UIN ini semua tetap menggunakan Microsoft Office meskipun bajakan, ya. Nah, yang WPS Office ya kamu hapus, gitu ya. Nah, nanti kalau nggak tahu nginstal apa ngapus aplikasi, nanti saya kasih tahu buat menghapus aplikasinya. Supaya satu itu juga tidak memberatkan memori, yang kedua tetap fokus ke Microsoft Office-nya ya, yang asli, yang kamu sudah tahu fitur-fiturnya. Kayak gitu. Aman? Beneran Kang. Nah, seperti itu ya. Kebanyakan emang gitu kalau saya nemu-nemu laptop orang gitu ya di mahasiswa itu pasti ada WPS Office gitu. Ini kenapa dulu WPS Office ada yang diinstalin sama kakaknya, ada yang diinstal sendiri, ada yang karena web ininya nggak bisa diaktifasi dia, baru saya aktifasi, baru dihapus sama saya si WPS Office-nya ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau tadi materi PPT tadi atau apa? Silahkan. Kalau pada aman bisa di kolom chat ya, atau ini, atau di apa? Atau di ini. Lutfia udah aman belum coba Lutfia? Atau Agnia nih mau nanya nggak nih Agnia nih? Coba bisa on mic nggak? Aman nggak Agnia? Aman kah nanti chat? Oke, siap. Dari yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Coba apa? Rizky ada yang mau ditanyain Rizky? Aman. Tadi Lutfia tadi mau nanya cuman ngelag coba udah enak gak sekarang coba? Aman nggak kira Lutfia? Mana Lutfia ada nggak suaranya Lutfia?
Ini tuh ngelak apa susah mencet ini? Sama, aman sama. Aman, tapi nge-lag tadi. Oke ya, tadi sedikit ngelak, tapi nanti saya kasih rekamannya juga dan link ininya. Ini saya share dulu buat apa? Buat ininya, buat PPT tadi ya, khususnya yang Microsoft Office. Ntar saya coba share lagi. Ntar saya share dulu. Nanti di chat aja Kang, nanyanya masih ngelag banget. Oke, siap. Ntar ya, saya share dulu untuk yang PPT-nya. Nah, ini masih loading. Nah, ini. Nah, itu ya udah saya set PPT-nya. Teman-teman bisa buka di grup terkait yang sejarah Microsoft Office. Dan yang tadi pun PPT-nya akan saya kasih lagi buat yang Microsoft PowerPoint khususnya. Jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri ya. Karena kita kalau saya tuh jujur kalau ngajar online tuh sebenarnya kurang lah ya. Karena memang enaknya offline teman-temannya secara menjelaskan. Cuma karena memang kita memaksimalkan teknologi yang ada gitu ya. Ya kita menyesuaikan saja dengan di Zoom ini gitu ya teman-teman. Nah, itu buat materinya ya, teman-teman. Apa namanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti eh, bisa ditanyakan aja di grup ya, ataupun di Japri terkait pertanyaan yang teman-teman bingungkan ya, terkait materi PowerPoint atau apa. Dan tadi juga bisa di ini kan ya, teman-teman bisa di apa? Bisa diterapkan ya, yang PPT-nya tadi ya, yang contohnya itu yang 3 tuh, yang tadi yang masuk, penekanan sama keluar itu teman-teman bisa coba di PowerPoint teman-teman. Dan nanti yang tadi teman-teman belum sebutkan nih tadi nih, tapi yang udah punya laptop gitu ya, misalnya. Nah, teman-teman bisa apa chat ke saya gitu, misalnya atau di grup Kang, tadi aku versi Microsoft Office-nya ini gitu ya. Lengkap dengan apa versi dan tipenya ya, yang tadi cara lihatnya kan ke file, terus ke akun, nanti lihat versinya versi berapa atau fotoin aja Microsoft-nya, nanti saya tahu itu versi berapa. Ya, kayak gitu. Nah, itu materi yang saya sampaikan sebenarnya lebih ke apa namanya tuh? Apa? Lebih ke pengenalan saja supaya teman-teman tidak terlalu apa ya gaptek terhadap teori gitu ya. Kenapa saya nggak terlalu banyak praktek, tapi teman-teman minimal paham dulu teori-teorinya. Kayak tadi ya kayak versi-versinya, terus minimal teman-teman tahu penjelasan kayak menu bar. Tadi itu teman-teman harus tahu. Jangan sampai hanya tahu tuh di praktek-praktek aja. Nah itu kan hal-hal yang simpel, teman-teman juga harus ketahui lah kayak gitu ya. Buat materi PowerPoint ini. Bentar, apa ini? Oh, ini ke saya bingung. Mana? Udah. Hanya dengan tugas atau tugas yang ada di grup untuk buat maba juga atau ah, tentang tugas atau Zoom Zoom semua peserta. Ini berarti nggak ngikutin nih, nggak ngikutin ini. Oh nih nambahin. Nah, Aska Nadira ya ditambahin ya udah daftar ya siapa? Naju Mutiara ya? Nadia ya mana Nadia? Mana Nadia di sini? Iya, Kak. Oh, udah daftar ya nanti saya cek lah. Mungkin wawancaranya besok ya. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa pahami PPT-nya gitu ya. Dan nanti bisa dirangkum gitu ya. Tadi yang nulisnya nggak rapi atau apa, teman-teman bisa rapikan dengan melihat di apa di PPT-nya. Terus apa namanya tuh? eh Tadi mungkin kurang maksimal karena sinyal dan sebagainya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan besok bisa jauh lebih baik lagi karena besok kita di kelas pemilihan ke-11 kita akan membahas tentang daging nih, daging bukan daging kurban ya. Materi dagingnya yaitu adalah Microsoft Excel ya. Kita akan lanjutkan lagi Microsoft Excel di day ke-11 tentang rumus apa sum if, sum product dan ada 5 rumus yang akan saya kasih. Nanti ada template-nya, teman-teman coba makanya diharapkan di besok teman-teman harus menggunakan laptop ya. Karena ini banyak prakteknya. Kalau PowerPoint saya kenapa nggak praktek karena ini apalagi banyaknya maba-maba semua kan, maba-maba semua. Jadi saya tidak banyak praktek bagi tadi banyaknya yang pakai HP gitu ya. Jadi saya tidak langsung menyuruh untuk praktek, tapi teman-teman memahami teorinya dulu ya, seperti itu. Nanti untuk ininya juga posternya, linknya mungkin sama, cuman nanti posternya akan saya kirim
untuk D11 ini tentang Microsoft Excel ya. Dan diharapkan untuk menggunakan laptop tadi ya. Jangan sampai menggunakan HP lah. Ya mudah-mudahan apa sesuaikan dengan jadwal teman-teman masing-masing ya. Kalau ada apa-apa bisa berkabar ke grup atau Japri kalau misalnya ada kendala dan sebagainya. Itu ya mungkin dari saya. Apa? Nah, saya sekarang mau nanya aja terakhir ya mungkin sampai 20 karena tadi juga telat ya buat masuknya. Nah, saya mau nanya nih ada beberapa orang yang sudah inilah ya, yang baru lah ya. Ada Aulia, ada Gina, ada Mutiara, ada Maura, ada Lutfia, ada Salma, ada Patmi ya, ada Maria, udah ya, Tiara ya, Nadia, sama ya itu ya yang baru segitu. Sisanya itu yang udah lama ya kayak Muhlia, kayak Nadia, Pida, terus Rizky ya, itu udah lama. Terus Fadila juga udah kemarin udah sempat ikut kelas pembinaan. Nah sekarang saya izin nanya satu-satu ya, maksudnya biar saya juga tahu feedback yang diberikan ke saya seperti apa. Terus mungkin ada saran atau apa yang mungkin yang saya bisa lakukan nanti di pertemuan berikutnya gitu ya di pertemuan ke-11. Nah kira-kira dari ini dulu ya, dari urutan atas dulu ya. Ntar saya lihat dulu partisipannya. Nah coba dari Agnia dulu deh. Nah Agnia ada nggak coba suara saya? Aman nggak? Nah, Agnia. Ada. Nah ya, ini, oh, di space-nya dua ya. Nah, jelas nggak suara saya Agnia? Aman nggak? Aman. Nah, coba Agnia kasih pesan dan kesan ke saya, ya maksudnya ke teman-teman semuanya. Buat kelas perdana ini, gimana nih pesan dan kesannya dari Agnia sendiri? Gimana, Kak? Pesan dan kesan kelas pertama, gimana nih kira-kira? Pesannya tetap semangat, terus buat kesannya sangat menyenangkan. Oke, oke ya. Oke, makasih buat apa? Buat Agnia ya. Lanjut lagi, saya sesuai absen yang di sini ya. Lanjut ke Patmi, ada Patmi? Coba Patmi ada nggak Patmi? Ada. Oke, gimana nih pesan dan kesannya di kelas perdana ini nih, meskipun harus online nih? Pesannya, Kak. Pesan dan kesan ya, pesan dan kesan. Pesannya eh, harus semangat lagi. Terus, halo, halo, Gina ada suara saya Gina, aman nggak? Ini coba. Halo, halo, ada. Mungkin suka ini. Halo, halo, ada. Halo Kang, halo, aman. Aman ya? Coba Patmi, aman Patmi? Aman, Kak? Nah, gimana lanjutin, lanjutin. Kesannya seru, tapi kata aku masih ya, Kak. eh, lebih baik lebih baik nggak online. Ya, itu mah pasti, saya juga mau itu mah ya. Pasti itu mah ya. Semua juga pasti nggak mau apa online ya. Soalnya Mm-mm. soalnya ngantuk gitu. Pasti itu mah pasti, saya pun yang ngajarnya ngantuk ya. Benar-benar. Terus apa lagi? Udah segitu, Kak. Oke, pasti ya. Nah, kita juga, saya pun apalagi ya, dari kemarin ya, dari tanggal 5 sampai sekarang gitu ya teman-teman. Pasti ya, apa ya, karena kenapa harus ada kelas pembinaan ini, supaya teman-teman juga ya, dasar-dasarnya keisi dulu lah. Jangan sampai nanti nggak ada, apa namanya, nggak ada isinya ya, kayak gitu. Oke, makasih Patmi. Coba saya lanjut dulu ke, siapa nih, sesuai yang ada di sini ya. Patmi, Lutfia, ada Lutfia, coba aman nggak suara saya Lutfia? Aman nggak coba? Coba Lutfia ada nggak? Kalau nggak nanti bisa di ini lah. Coba Gina dulu deh. Gina ada gak Gina suara saya Gina? Ada Kang, ada. Oke, coba nah pesan dan kesannya kira-kira di kelas pertama ini gimana?
Buat aku pribadi sih kesan yang pertama tuh seru jadi tahu sejarah Microsoft tuh apa aja dan kayak gimana. Terus juga pesan buat kedepannya atau terutama buat diri aku tadi itu sedikit kewalahan karena ada ada yang harus diurusin gitu. Tapi alhamdulillah masih keburu gitu buat ikut Zoom ini di kelas pertama ini dan pokoknya bisa lebih semangat lagi dan tahu jadwal. Oke ya. Makasih buat apa? Buat Gina ya. Mariam udah. Mana Maura nih? Maura nih. Ada kan Maura nih? Coba suaranya Maura. Ada Kang. Nah, gimana nih Maura nih? Kalau dari Maura ya, Mm-mm. kesannya kesannya sih alhamdulillahnya banyak ternyata yang dipelajari. Iya Dan banyak ya. Maura itu salah nggak pakai power yang Microsoft, Maura bikinnya di Canva. Jadi ini sangat first time gitu. Mm-mm. Sangat banyak yang dipelajari gitu. Kalau untuk pesannya, mungkin kedepannya mau buat Maura sendiri harus belajar pakai aplikasi itu. Oke, bagus ya. Nah ini emang emang Ya, karena emang tadi saya sudah bilang kita harus transisi dari Canva ke PowerPoint. Setidaknya teman-teman template-nya nih pakai PowerPoint, pakai Canva, ngeditnya pakai PowerPoint. Nah itu bagus tuh. Jadi setidaknya ada tools yang dipakai lah di PowerPoint-nya ya, kayak gitu. Oke, terima kasih buat Maura. Lanjut ke Mutiara. Ada Mutiara. Hadir, Kang. Nah, gimana nih kira-kira Mutiara? Kalau kesannya sih alhamdulillah ya, maksudnya seru. Terus apa sih? Meskipun memang dari Mutiara sendiri memang apa ya? Karena tadi itu materinya banyak, mungkin ya saat ini memang belum terlalu paham atau karena memang belum dipraktekin atau apapun. Hmm, Tapi insya Allah gitu ke depannya gitu ya. Bisa apa ya? Menyesuaikan gitu. Terus kalau pesannya ya paling semoga ya tetap istiqomah gitu buat mengajarkan apapun yang akan bisa gitu. oke. Kepada orang-orang yang belum tahu ya khususnya kayak Mutiara gitu kan belum terlalu tahu gitu tentang aplikasi Microsoft kayak gitu gitu. Semoga ilmunya juga bermanfaat gitu. Oke ya. Terima kasih ke siapa? Ke Mutiara ya. Oke, lanjut ke Nadia. Ada Nadia? Ini tinggal beberapa lagi sih. Satu, dua, tiga, empat deh. Lima lagi dah. Nadia ada Nadia. Kalau saya lewat dulu coba ya. Nadia nggak ada. Nopita ada Nopita. Banyak nggak Nopita? Oke, nggak ada juga. Salma ada Salma. Ini Ada ada juga. Kak, Nah, sok lanjut Salma ada. gimana? Buat pesan dan kesannya. Kalau kesan-pesan, kalau misalkan pesannya tetap semangat, jangan lupa praktek. Terus mungkin Hmm, gara-gara tadi ada kendala jaringan, semoga nanti aku bisa nyusul gitu buat belajar materinya gitu. Oke, ya. Kasih buat teman-teman ya yang sudah ngasih pesanan kesannya. Satu lagi Tiara deh. Ya, Tiara ada Tiara meskipun baru masuk lah nggak apa-apa lah. Ada Tiara, ada Tiara dengan. Tapi di sini ada tapi di sini nggak ada. Tiara ada. Ah nih, nah Tiara. Ah, lanjut gimana Tiara? Meskipun tadi gabungnya di tengah-tengah nggak apa-apa. Nah kira-kira gimana nih? Ya nggak apa-apa. Eh, untuk kesannya pastinya seru ya, Kang. Soalnya setahu tidak itu setiap memakai PowerPoint pastinya cuman pakai aja gitu ya. Hmm, Apa klik-klik gitu aja. Tetapi setelah sama Kang Sahrul ini apa digubris ya, dibongkar, wah ternyata banyak sekali ya tombol-tombol buat apa edit PowerPoint gitu jadi juga nambah wawasan terus pastinya menambah ilmu juga dan juga semoga bermanfaat. Terus untuk pesannya semoga pembelajaran komputer ini kedepannya semakin menyenangkan dan mudah dipahami seperti itu. oke ya.
Makasih Tiara atas pesan dan kesannya ya. Teman-teman juga tadi yang udah ngasih pesan dan kesan, terima kasih banyak. Itu pun menjadi bahan evaluasi ya bagi saya sendiri dan kawan-kawan juga lah gitu ya. Dan memang tadi juga kata siapa tadi kata Agnia ataupun tadi ya siapa saya lupa, ada yang bilang ya harus offline gitu ya. Memang karena saya pun kalau online jujur apa ya kayak tidak ada improvisasi lah gitu ya karena memang nggak terlalu biasa di depan kamera lama-lama gitu ya biasanya. Jadi ya itulah emang ininya, cuma saya berusaha semaksimal mungkin saat online pun saya pengen menyampaikan materi yang terbaik buat teman-teman gitu ya. Nah gitu dari saya. Nah sebelum kita bubar, nah ini teman-teman udah tahu lah harusnya kalau yang udah follow IG saya ataupun yang di komputer UIN SGD gitu ya, teman-teman harus tahu nih apa nih tugasnya nih. Ya udah tahu nih ya. Saya buka dulu. Kalau besok mah kita materinya have fun ya, banyak praktek. Makanya teman-teman biar paham. Nah, teman-teman yang udah punya laptop, teman-teman bisa apa namanya? Bisa menggunakan laptop ya. Jadi jangan alasan malas buka laptop ya. Orang mah susah beli laptop tuh ya, teman-teman. Teman-teman yang ada laptop nggak dipakai ya. Nah, sip. Nah, ini ada nggak nih share screen saya? Gina sama Tiara. Ada, Kang. Oke, di sini teman-teman, meskipun baru kelas pertama, cuman saya pengen teman-teman membuat video gitu ya. Kenapa saya tugaskan bikin video ini? Supaya teman-teman, ya tadi lah, eh, mungkin persiapan juga buat bikin video di jurusannya masing-masing juga sama. Terus yang kedua, biar teman-teman juga mengajak teman-teman yang lain buat ikut di komunitas ini gitu ya, karena ya teman-teman juga kalau ngajakin lewat video dan banyak yang ikut berarti secara tidak langsung teman-teman udah mendapatkan pahala gitu ya. Jangankan orang nggak apa nggak join pun kalau teman-teman mempromosikan itu dapat pahala gitu lah ya bagi buat di UIN ini. Nah, teman-teman nanti coba bikin video terkait kesan dan pesan yang tadi. Bebas ya. Kalau teman-teman udah lihat komputer Uin SGD, makanya jangan lupa follow ya. Teman-teman follow di komputer Uin SGD ataupun di IG saya. Nah, itu sudah ada beberapa video nih. Kayak Kang Rifki itu ya. Mana Kang Rifki itu kemarin. Kang Rifki nih udah bikin yang Ultraman ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Yang Ultraman Ultraman apa terbang gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek ya. Banyak lah ya. Di sini yang sudah ini. Terus juga Alia juga udah bikin gitu ya. Jadi teman-teman yang belum buat juga ditunggu ya yang kemarin hadir cuman belum bikin tugas video. Nah, tugasnya adalah teman-teman tadi ya membuat video terkait kesan dan pesan. Bebas sih sebenarnya mau teman-teman konsepnya mau gimana pun bebas itu mah. Mau kesan dan pesannya itu dibacain di terakhir, terus awalnya apa prolog dulu, itu bebas teman-teman. Pokoknya saya nyaman teman-teman. Jadi saya tidak apa ya mengkomentar lah misalnya ini harusnya nggak gini ya, teman-teman asal upload video terus juga sesuai dengan konteks yang ada ya, itu udah selesai lah tugasnya. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa promosikan pembelajaran komputer ya. Jadi nanti teman-teman dipromosikan mau di akhir mau di pertengahan bebas, pokoknya ada unsur promosinya. Ini siapa nih yang ini? Ini wajib, wajib ya semua. Karena ya tentunya masa nggak ada yang wajib semua? Ya pastinya semua wajib ya. Karena biar teman-teman tadi ya, saya juga pengen lihat gitu ya. Teman-teman juga mempromosikan, terus teman-teman juga apa ya? Memberitahu lah di UIN itu maksudnya ada komunitas ini. Setidaknya teman-teman juga beramal lah lewat video itu kalau saya. Cuman apa nanti kalau ada kendala entah dari memori atau apapun bisa chat ke saya lah terkait itu. Jangan kayak universitas mana ya yang lagi viral gitu ya. Gara-gara tidak mengupload video di IG, dia katanya nggak dilulusin apa gitu, kayak PBAK-nya gitu ya. Nah itu kan ada ya karena gara-gara privasi. Nah itu kan sebenarnya tergantung orangnya lagi balik lagi kayak gitu ya. Nah itu buat Nadia tadi ya, saya ngejawab pertanyaan Nadia. Nah terus jangan lupa teman-teman sertakan di captionnya ataupun di saat teman-teman buat video itu nama lengkap, fakultas, jurusan, dan komunitas penunjang komputer UIN Bandung ya di bawahnya. Terus jangan lupa di tag ataupun dikolaboratorkan ya. Jadi jangan di tag doang. Kalau di tag dia nggak akan muncul di sayanya. Jadi kalau bisa dikolaboratorkan. Nanti kalau yang nggak tahu bisa japri saya. Itu di komputer Win SGD dan Sarorosi 789. Jadi dia tuh muncul nih. eh, apa follower saya itu bisa ke Gina ataupun followers Gina bisa ke komputer. Jadi bisa nyari tahu lah gitu ya si kolaborator ini. Terus nanti di akun pers ya. Di uploadnya di akun pers.
Jangan di akun second. Karena saya kira akun first teman-teman lebih banyak lah followersnya daripada akun second. Karena saya tuh pengen apa ya, teman-teman tuh setidaknya inilah memberitahu informasi gitu ya. Bukan tugas kan ini ya, tapi kan informasi ke teman-teman bahwasanya ini buat ini apa nih? Deadline-nya udah lewat ini ya, enggak ini enggak yang lama ya. Nanti saya update ini buat yang kemarin soalnya. Tenang-tenang ya Nadia ya. Nah, di akun pers dan jangan lupa deadline-nya itu nah saya ngasih pilihan nih, ada beberapa deadline nih. Oke. Saya ngasih deadline-nya nih, coba di kolom komentar ya, teman-teman bisa chat gitu ya nih. Nah, 19 atau 20 nih, coba teman-teman bisa nanti yang paling banyak itu nanti kita akan pilih ya buat ininya ya. 20, oke. Ada lagi, takutnya ada yang 19 nih pengen cepet-cepet beres misalnya 20, 20, 20, 21. Udah kamu mah ya. 20, oke ya. Nah, karena kebanyakannya 20 lah ya. Nah, teman-teman nanti di tanggal 20 tuh di hari apa nih? Di hari Kamis ya. Hari Kamis 20 Agustus 2026. Nanti setelah itu nanti teman-teman akan saya kirim lagi buat contoh referensinya ya. Jadi teman-teman udah ada sekitar 15 orang yang sudah mengerjakan tugas video ini. Jadi teman-teman bisa berkreasi sekreatif teman-teman. Tidak saya batasi ya. Mau kayak Kang Rizky ya tuh ya pakai Ultraman gitu ya ataupun yang lainnya itu bisa disesuaikan lagi supaya teman-teman juga ya tidak dibatasi lah untuk kreativitas itu sendiri lah. Tidak ada ketentuan secara khusus banget lah. Yang penting ada di yang ini ya. Ada nama lengkap, ada fakultas, ada program studi, dan ada komunitas pembelajaran komputernya. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu terkait tugas dari Salma, Oh, Maura, ke Gina, gimana Gina? aman. Tidak ada, tidak ada. Gina mah udah sering nonton ya, jadi harusnya udah paham lah ya. Harusnya. Oke, dari Agnia, Tiara, ataupun yang lainnya ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Kalau udah aman, bisa jempolnya atau ininya. Tidak ada, Kak. Oke ya. Nah, kalau sudah aman, nanti teman-teman kerjakan ininya. Dan besok jangan lupa kita ada kelas pembinaan ke-11 tentang Microsoft Excel. Jadi teman-teman apalagi ini praktek dan nanti ada file latihannya juga. Jadi teman-teman harap untuk bisa join ya nantinya di kelas pembinaan kelas 11 dan nanti apa file Microsoft Excel-nya juga latihan-latihannya akan saya kirim. Jadi teman-teman bisa latihan nih selama nanti belajar makanya pakai laptop. Karena kalau pakai HP ya bisa aja sih sebenarnya cuman lebih enak pakai laptop kan ya biar kelihatan teksnya dan sebagainya juga kelihatan. Nah itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kelasnya siang atau malam. Nah, berhubung saya kosong, minggu tuh bentar, saya ada janji ya minggu tuh. Tadinya saya mau siang ya teman-teman. Cuman nanti saya kabari lagi gitu ya. Mungkin paginya saya kabari, cuman kemungkinan malam lagi ya teman-teman. Kalau sebenarnya habis maghrib bisa sebenarnya, cuman kita kan nabrak ke Isya gitu ya. Nah cuman apa nanti saya kabari lah buat jadwalnya. Cuman 90% itu pasti jam 8 lagi gitu ya. Makanya biar teman-teman nggak telat kayak gini lagi, teman-teman bisa join di eh, jam 8 pasnya ya. Jadi kita jam 8 pas tuh nggak nunggu 10 menit atau 15 menit ya. Lumayan kan waktunya juga. Jadi teman-teman tapi kalau ada apa-apa, ya misalnya nih kayak tadi Gina ataupun siapa yang telat, gak apa-apa, masuk aja. Yang penting ada kehadiran kayak gitu ya. Nggak bolong amat lah kayak gitu. Ya, gitu aja mungkin yang saya kira bisa sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kelas malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Dan apa namanya? Sebelum tutup, kita dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman yang belum on cam, saya tunggu on cam dulu. Biar ada dokumentasi di kelas pertama. Ya, mau di ini dulu ya. Apalagi yang belum on cam dari tadi gitu ya. Bisa, kalau udah ada kesempatan bisa on cam. Nah, sip. Nih yang lainnya, Mariam. Kayaknya bisa nih kayaknya. Ini udah kelihatan mau tanda-tanda on cam nih. Nah, sip. Wah, ini di HP malah kepotong ya. Tapi nanti ada tadi dari Lutfia caranya tadi ya. Ini kepotong ya.
Coba Mariam, ada suara saya aman? Ada. Aman ya. Tapi di sini ini ya. Patmi, oke. Pindah. Ini pindah juga mau on-cam nih kayaknya. Ini ada 2 angkatan 24, sisanya ada 3 angkatan 24, sisanya angkatan 26 semua ya. Oke, ini pindah, ada pindah, halo. Mana nih? Kalau nggak ada orangnya ya. Oke, saya coba ini aja ya. Teman-teman ini siapa? Sama dan sama ya maksudnya. Bisa agak ke atas sedikit ininya. Karena nggak kelihatan. Halo, sama ada suara saya? Nah, ini agak ke atasan ya. Ininya apa? Mukanya ya. Ini tadi nggak kelihatan. Nunduk kayak ngelihat HP. Mm. Nasib. Oke. Oke, ini apa Agnia? Ada Agnia suara saya? Ada. Kayaknya ini kayak nutup apa? Kayak nutup muka nih ya, karena agak ngelak ini ya. Oke, saya coba ini aja ya. Screenshot dulu aja. Coba nih. Coba Gina, ada Gina? Bang, hadir, ada. Oke. Nah, di sini tukang nge-press terus ya, teman-teman. Ada yang gerak, ada yang nggak gerak ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sip, udah mulai aman lah. Oke, bisa gayanya dulu ya, teman-teman. Sekali aja nggak usah banyak-banyak lah ya. Nanti lah buat gaya komputer, nanti di next aja ya. Ini Agnianya nih, ngelag banget nih kayaknya ya. Tuh emang tuh Kak. Gina gerak-gerak tapi Agninya nggak gerak-gerak. Nah ini pindah udah mulai on cam nih ya. Oke saya screenshot dulu aja ya teman-teman. Saya screenshot 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke ya. Kayaknya ada yang ngelag dan apa mungkinnya jaringan. Mudah-mudahan besok jaringannya aman, gitu ya. Dan besok tadi ya jangan lupa saya titip pakai laptop karena kita akan belajar Excel. Dan jangan lupa teman-teman juga apa apa mengkondisikan gitu ya. Saya pun insya Allah jaringan juga akan dikondisikan kembali lah buat jaringan. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sampai berjumpa di besok hari. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Sarul. Ya, turun nuhun. Yuk.